Saya mewakili Kamu umat gereja. Kristen ya. Kau gereja mana? Kau udah dicap Bang Luga, dabling. Udah kau gila kau. Jadi Luga. Gimana kau gila? Diam dulu Ria. Jadi Luga. Kamu dajal, kamu Si- kurang si- ajar. Kau yang dajal kau. Luga. Aku cari kau ya. Mata sebelah kau. Luga. Ini si Ria ini kami sama-sama KBP. Benar kata si Ria, kau itu udah sesat, nabi palsu gitu loh. Apalagi di HKBP nggak ada dipelajari seperti ini, nggak ada. Tunggu sekali ngomong dulu. Kau di AKBP, kau Darmi nggak kayak gini. Kau membenarkannya salah. Kau mana otakmu? Sama Ya sama betul sesat Kak, kau. betul Kak. Kalian Sesat jangan kau. ada yang menghujat Kak Olan di sini ya. Sesat Kalian kau. boleh diskusi, tapi kalian jangan menghujat kakak aku di sini. Kakak aku cantik loh. Udah dia Jangan. Saya di sini yang bela di sini. Bela di sini. Jangan. Kau mengaku kau di AKBP kau Darmi ya. Tapi nggak ada ajar AKBP kayak kau. Aku bukan, aku Iyalah. bukan HKBP aku. Sama kau sama kami. Udah nikah kau sama si Luga sana, nikah kau biar nabi anakmu. Biar nabi anakmu. Cepat nikah kau. Orang yang sesat kau bela memang lah ya. Bang Memang Gubeng, Yesus Jal. kau ini nggak ada kok orang Dapat Kristen. pelajaran dari mana? Malu orang Apa Kristen sih? tahu kau. Iyalah, gondit kau. Dajal, kau belajar pelajaran dari mana? Diam kau yang gondit Si kau. manusia dajal satu ini. Manusia sebelah, mata sebelah. Dengar dulu. Melihat aja kau nggak jelas. Wajahmu apa? Melihat aja Siapa kau nggak jelas. Tengok matamu dulu. Si Tengok Pamela. matamu dulu. Terlalu sombong kau Matamu. tengok. Matamu Antar aja cantik nggak kali kau jelas. tidak bisa Gimana kau bisa lihat. berbaik untuk manusia? Gini, Bang Luga, biarkan dulu sama Budarni. Tunjukkan dulu wajahmu kulihat. Tunjukkan dulu wajahmu lebih cantik aku daripada kau. Toh kau. Sadar Perasaan kau. udah cantik kau. Tunjukkan dulu wajahmu. Cantik aku Ayo, daripada cepat. kau. Toh kau. Cantik aku. Kalau kau cantik, Seksi oke lah. aku toh kau cantik Biasa aku. orang Banyak cantik laki suka menghina sama orang aku, yang toh jelek kau. biasa. Emang kau. Tunjukkan wajahmu dulu. Entah Tunjukkan kau wajahmu. kayak terongnya kau. Tengok Sabar, Budarni, sabar. Diluruskan dulu, Budarni, diluruskan dulu. Orang Bataknya toh kau. Ih, Cobalah tunjukkan dulu wajah kau itu. Besarkan dia dulu. Besarkan dulu dia inspirasi. Biar ditunjukkan dulu wajahnya. Kau dipengaruhi sama Diluruskan. masih lu kemana otakmu, hei? Keluar naga itu dari mulutmu, naga itu keluar dari mulut kau. Coba keluarkan dari mulut kau. Kulihat naga di mulut kau, Tuhan. keluarkan dulu mulut. Mau kau dipengaruhi? Dajal itu kau muntahkan dulu. Bukan aku dipengaruhi loh. Bang Luga, dimit dulu, dabling. Inspirasi. Tapi Aku kau nulis. Masuk Budarni, masuk. Sebelum Budarni, kita pelan-pelan aja Budarni ya. Budarni, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. sama Bang Juma, sama Bang Handi, aku udah pernah berbicara tentang ini. Di rumah Kenapa itu. kau membenarkan ucapan Bukan dia? gara-gara Bang Luga. Kalau kau Oh, umat salah Kristus kau. yang benar, kalau kau umat Kristus yang benar nggak kayak gitu kau. Kalau Kristus yang kita benar, sebagai kau umat harusnya Kristus, tahu kau kau. pelajaran ini. Kayak Bukan gitu, bodoh kau. kayak gitu kau. Iyalah. Lah kau. Harusnya tahu kau pelajaran yang diajarkan Bang Luga ini. Aku kalau yang benar aku benarkan loh. Kalau Udah yang banyak salah aku pendeta mengajarkan salahkan. aku, bukan dari dia aku menuntut tahu kau. Ih, Jadi masa nggak gila tahu? kau. Berarti kau apa pengetahuanmu tentang Mau wahyu? apa juga pengetahuanmu? Ini tentang wahyu Kalau ini kau, pelajaran jam ini. kau dulu. Wahyu Kalau 13 kau, kita apa angka pengetahuan? 66 Masa itu. masih luka kau belajar lah, hei. Itulah yang mau ditanamkan Hey. ke kita. Apa Pelajaran tanamkan Bang di Luga itu otakmu? sungguh Otakmu itu udah ada bagus. chip tuh, makanya kayak gitu kau. Bodoh kau. Pasti waktu komen Asia, gantian bicara. Kamu pikir dong, kamu juga jangan jadi orang tolol di sini, goblok. Host ini gobloknya tolol banget sih Emang kau. kau tolol. Emang kau tolol. goblok. Emang kau bodoh. Emang kau bodoh kau Luga. Emang kau tolol kau. Menyesatkan umat Kristen kau. Tahu kau. Emang kau bodoh. Maksudnya ini si host Apa kasih maksudnya lagi? Apa maksudnya lagi? Nggak ada maksud. Emang sesat kau. jangan anak dajal ini Emang disuruh kau bicara sesat. terus. Jangan kau harap menang untuk melawanku kau ya. Jangan harap kau menang untuk melawanku kau. Mimpi Itu kau anak dulu. dajal, ngerti nggak? Saya anak dajal. Tengok matamu. Tengok matamu. Melihat aja kok nggak lurus. Gimana otakmu? Salah, intinya kau. Hina orang, woi. Sekarang masih Budarni. Tunjukkan dulu Bang inspirasi wajah perempuan yang cantik ini.
Makanya dia cantik selalu aku. menghina Bang Luka. Cantik aku. Tunjukkan Lebih wajahmu yang cantik daripada itu. kau. Coba, Lebih coba. cantik. wajah nggak usah Lebih lah. cantik aku daripada kau. Di kampung Ya tunjukkan, aku cantik. tunjukkan. Lebih cantik aku. Kau banyak Tunjukkan laki wajahmu itu. banyak laki mengejarku. Aku berusaha. Aku cantik. Dari suaramu itu, umurmu pasti masih dari 5. Umurku itu, umurku udah 50. Hei, jauh aku lebih Kalau cantik daripada kau. umurku 50 sekarang kita, ayo buka kamera. Tunjukkan wajahmu. Diam kau. Aku lebih cantik daripada Kenapa kau. kau dari Aku lebih tadi muda menghina daripada Bang kau. Luga? Soal umur Sementara aja kita pelajaran yang membandingkan. diberikan Bang Apalagi Luga soal itu kecantikan bagus. tahu kau. Kau nggak tahu pelajaran hei. itu percuma, kau Kristen. Kok jadi Kenapa kau itu yang Kristen? kenapa? Abal-abal kau. Kau yang percuma Kristen, nggak ada Kristen yang Buktinya ada kau tentang itu. Oke. Mikrochip. Kawalan. Abang sebagai umat katolik, abang Tanya sebagai lagi umat ngamuk, Kristen, biar- abang mau benar ajaran si Luka. Aku tahu. Tunggu Bang Luga, tunggu dulu. Kawalan. Ini Pak Kepas mau bicara, Pak Kepas ini mau bicara. Kita kasih dulu Pak Kepas bicara ya. Nah, bagaimana Pak Kepas? Jadi begini Luga, kau kan ada 2 poin ini. Kenapa si Ria Amelia ini sangat marah? Karena satu, kau merasa nabi. 2, penjabaranmu tidak sesuai dengan ajaran Kristen Protestan, ya. Artinya apa? Kan gitu, kau sesat bidat. Jadi kalau untuk hari ini aku sepakat dengan si Ria gitu loh. Lanjut Luga, tanggapin. Nah, kan saya bilang bahwa microchip adalah tanda dajjal. Nah, sekarang sama kau nanti pas pemasangan microchip kau teriak Kepas. Enggak aku pasang, mama aku masang. Berarti kau mentaati aku sekarang. Kita orang gila nih semua. Menolaknya mereka. Pasang aja di otakmu microchip itu biar lebih pintar otakmu. Ya, kau pasang aja Kalau microchip kalian itu di otakmu biar lebih berarti pintar kalian otakmu. setuju dengan pendapat Bang Luka hari ini. Kau pasang aja si Darmi itu satu lagi microchip biar pintar otaknya. Ya, biar pintar otakmu Darmi. Justru pintar lah Ya, aku udah. maka pelajaran ini deh. Yang sekarang si Ulan, apakah yang menerima microchip? Ulan, coba. Ulan, Nggak berguna sama aku microchip itu. Microchip. Pasang di otakmu biar lancar otakmu jangan. Ya, kau lancarkan otakmu dulu baru kau ngomong. Hei, kau Enggak, aku lancarkan dulu otakmu sama itu. kamu. Jangan orang kau sesatkan. Kami Kau lancarkan dulu, kau terima dajjal itu, kau terima dulu Kenapa sih itu. yang kau ngomong? Dasar pembohong, Ya, pembohong, pembohong, Jadi tenang dulu, Hei, pembohong. Kau bohong, kau pendusta kau. Ya, nggak berjalan dia muncul kau itu. Kau. Iyalah. Oke, saya luruskan. Bang Luga, di mute dulu Bang Luga. Kalau saya ngomong doubling masalahnya. Bu Darni. Jadi gini kawalan. Jadi pembahasan tadi itu tentang microchip, di mana semua manusia itu akan dipasangkan di microchip. Tapi yang lebih utamanya itu dipasang sama internal Kristen dulu. Itu kata Bang Luga. Nah, habis itu di mana microchip ini suatu saat itu tidak akan menyembah Tuhan lagi, tetapi akan mengarah ke 666 Lucifer. Nah, yang saya pikir lah Tuhan Yesus ini mau dikemanakan? Gitu Kak Olan. Nah, bagaimana menurut Kak Olan? Nggak berguna bagiku microchip itu ya. Nggak berguna bagiku. Aku punya Tuhan, aku punya Yesus dalam diriku. Nggak perlu sama aku itu. Nah, itu kata Kak Olan. Bagaimana Bu Darni? Ya udah, berarti kan betul kan pelajaran hari ini. Berarti kita nanti kalau itu dipasang, jangan kita terima. Itu yang sekarang mau kita arahkan kan. Jadi kalaupun yang lalu-lalu ada kesalahan Bang Luga, kalau aku udah aku maafkan. Tapi untuk hari ini pelajaran ini sangat sungguh bagus, ya. Ini untuk begini seluruh loh manusia loh. Bu Darni. Iya, silakan. Begini Bu Darni. Microchip itu bahwa microchip adalah tanda binatang itu dibongkar oleh para nabi, bukan cuma saya aja nabi yang membongkar
microchip itu tanda binatang. Saya heran. Nah, lalu ketika sudah dibongkar bahwa microchip itu adalah tanda binatang, maka diajarkanlah oleh para pendeta. Tapi sumber awal pertama itu dapatnya dari Nabi, baru turun ke pendeta. Pendeta lalu mengajarkan kepada jemaat liar seperti si Olan ini, orang gila ini, cucu Dajjal ini. Makanya saya bingung kenapa dia melawan saya sebagai Nabi, padahal ajaran yang dia anut itu dari kami. Makanya saya bilang ini adalah manusia Dajjal, nggak ngerti apa-apa. Silakan. Saya tambahin. Ya. Bang, saya boleh Masa tambahin? kau menjawab ya? Oke. Ya udah. Hey, gondit bermata sebelah. Hey, kau bilang kau perempuan Dajjal kan? Diam kau dulu ya. Bang Bantas, di mute dulu, Bang Bantas, di mute dulu. Nah, sekarang gini, Kak Olan gini. Kak Olan ngomong sama Pak Kepas sekarang. Ya udah, biar kau ngomong. Iya, siap. Pak Kepas. Pak Kepas. Pak Kepas. Pak Kepas. Dulu, apakah Bapak Tidak. membenarkan ajarannya? Dari dulu tidak. Begitupun dengan Tidak, saya. dari dulu tidak. Oke. Gondit mata sebelah. Kau bilang aku perempuan Dajjal kan? Ya, kau bilang aku perempuan Dajjal. Hei, nabi palsu. Gara-gara kau, umat Kristen yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, termalukan gara-gara kau. Malu kau. Udah muka kau kayak gondit kau, matamu kayak gondit sebelah, tetap kau kayak gitu. Gimana otakmu setan? Kaulan, diplesetkan kata-katanya biar tidak kedetek sama TikTok. Takutnya Kaulan akunnya kena itu lagi ya, kena banned kayak Apa tadi kan. ajarmu kayak gitu kau? Bukan apa, sedangkan Alkitab aja kau lari dari Alkitab loh. Lari kau dari Bible pengajaran loh. Nggak masuk di akal ajaranmu. Jadi gini loh. Gimana aku bisa percaya sama Ada yang kau? nanya ke bawah. Hei, Lu tahu nggak artinya gondit? Gondit itu anak babi hutan gondit. mampus kau, keluar kau kan? Aku tidak mau kau lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nah, sekarang gini Kak Olan sama Bang Manasye. Gimana Bang Manasye? Ya, jadi begini, Bang. Ini kita mau bicara tentang Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, ya kan? Ini berbicara tentang tanda binatang, ya kan? Yang dibilang itu kalau dalam Islam kan Hewan. Ganti katanya Bang. Hewan jadi hewan. tanda hewan, ya tanda hewan, ya kan? Nah, ke depan itu nanti seluruh dunia itu tidak bisa lagi memilih atau dibilangnya itu seperti apa ya, mempunyai hak untuk berdiri sendiri, karena dunia itu sendiri akan maju dengan sistemnya, ya kan, dimana seluruh mata uang di dunia itu tidak ada lagi yang bersifat uang kertas. Sama halnya dengan waktu zaman sejarah dulu. Waktu zaman dulu tidak ada uang, yang ada barter, ya gak Bang? Nah, dari barter naiklah ke koin, dari koin naiklah baru kepada uang kertas. Dari uang kertas itu kita masuk ke dalam yang masa sekarang itu masa uang kartu kredit atau dibilang itu ATM. Nah, dalam masa uang ATM sekarang ini pun sudah masuk lagi dengan yang namanya uang digital, yaitu uang seperti GoPay, OVO dan sebagainya. Nah, nanti seluruh dunia itu pun akan uangnya bersifat digital, ya kan? Nah, di dalam masa-masa uang digital ini nanti akan menjadi problem di mana uang digital pun juga terjadi banyaknya pencurian dan sebagainya. Tapi sistemnya akan dibangun semua tidak lagi menggunakan mata uang kertas. Dan saat sistem sudah dibangun tidak lagi menggunakan mata uang kertas, dunia akan mencari solusinya, yaitu dengan cara menerima atau menggunakan microchip yang dipasang di dalam tubuh manusia,
itu sehingga dia dapat menjadi security, ya kan, untuk keamanan daripada uang-uang digital, dan juga menjadi salah satu kemajuan untuk bisa mendeteksi segala macam penyakit kita seperti kanker, seperti tumor dan sebagainya. Microchip itu mampu, ya kan, mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita sendiri, ya kan. Bahkan microchip itu bisa terafiliasi dengan perangkat elektronik seperti menyalakan lampu, menyalakan laptop, komputer. Semua itu bisa dikendalikan dengan cara hanya berpikir, Bang. Jadi seandainya Abang berpikir untuk menyalakan lampu, Abang cuma pikir aja, nanti lampu bisa nyala. Nah, Abang pengen mengendarai kendaraan Abang juga bisa. Abang tinggal berpikir aja, nanti kendaraan Abang bisa jalan dengan kemajuan. Oke, cukup Bang Manasya, cukup. Gimana Bang Pantas? Bang Pantas gimana? Gimana Bang Pantas? Tadi Bang Pantas kan tadi ngomong tuh, apa yang mau disampaikan Bang? Bang Pantas. Oke, Kaulan, masuk Kaulan. Kaulan, masuk Kak. Hei Darmi, jangan kau tutup mikrofonmu. Apa Lan? Aku tanya kau dulu ya. Ya, Mau kau membenarkan si Gondit tiba-tiba di hutan ini? ya, udah ya, jangan jawab dulu ya, jangan potong ya Ulan. Nah, kalau Bu Darni orangnya jujur loh, nggak mau Bu Darni berbohong. Karena hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kau lah yang bersaksi dusta tadi Dengar kau bilang. Kau benarkan dia? Mio dia Gimana dulu kau Bang ini? Inspirasi. Harus tenang kita. Gak apa-apa Kaulan, kita dengarkan dulu Kak Bu Darni. Diam dulu. Bang Manasye sudah tadi menerangkan. Sama juga pendapatku seperti itu. Nah, Bang Luga juga sudah mengatakan. Untuk saat ini kan sudah saya katakan. Aku membenarkan pelajaran untuk hari ini. Memang nanti kita akan dibuat menjadi robot. Mereka yang mengatur kita. Mereka tinggal untuk memantau kita. Dan semua keuanganmu, uangmu di bank, hartamu berapa, mereka tahu. Jadi mau dimatikan pun kau bisa. Nah, makanya mereka yang nanti yang menentukan berapa persen Yang mematikan Tuhan, bukan manusia, atau kau Yesus mematikanku, bukan manusia. Untuk saat ini di muka bumi ini yang tidak belajar, yang nggak tahu dong seperti ini pelajaran untuk hari ini. Jadi kami juga umat Advent, nggak semua percaya ini Bang Inspirasi, sebagian ada juga yang menolaknya. Para pendeta dan kami sekarang umat Advent ada sebagian sudah pergi ke perbukitan. Kami sudah mengambil sebagian tanah di sana untuk bercocok tanam. Karena untuk ke depan nanti kita akan seperti itu juga seperti yang dibilang Bang Manasye tadi dan Bang Luga tadi, kita akan dimasukkan nanti chip ke tubuh kita ini. Dan kita nanti nggak punya KTP lagi, jadi permanenlah chip itu ditanamkan ke tubuh kita. Itulah untuk pengontrol, pemantau kita nanti. Nah, bagi yang mau belajar silahkan terima. Mau tolak juga itu urusan Anda, kan kita diberikan pilihan. Nah, sesuai dengan dalil Sesuatu yang belum ada jangan kau bikin-bikin. Hei, sesuatu sesuai belum dengan ada dalil kepastiannya, jangan kau bikin-bikin ya. Maka Itu belum tentu kepastiannya Darmina. Hei Darmina, belum tentu itu kepastiannya. Terserah kamu deh, Bu. Kalau kamu juga menolak itu urusan itu kamu. dulu ya. Yang jelas sudah Belum ada tentu itu. Oke. Sekarang ini Bu Darni, gini Bu Darni. Kak Olan menolak untuk dipasangkan chip. Menolaklah aku, buat apa sama Oke. aku itu? Aku punya Tuhan kok, bukan chip Tuhanku. Yesus Oke Tuhan. Kak, oke Kaulan, siap Kak Olan. Nah, sekarang gini Bang Luga. Pertanyaan Monitor Bang Luga. Gini kan, pertanyaan saya kan gampang. Ke muslimnya aku tanya, nanti kalau ada pemasangan microchip, orang muslim akan menerima apa enggak? Apakah ada fatwa dari MUI akan menolak chip? Silakan. Bang Luga, apa konsekuensinya bagi orang yang menolak untuk dipasangkan chip? Menolak lah, chip apa? Chip apa? Memang kita robot. Bun. Apa konsekuensinya kalau orang menolak chip, Bang Luga?
Oke, kalau orang menolak 9 sampai 11. sebentar dulu Bang. Jadi gini, kami sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, kalau tahu orang tahu, ya, menolak tahu. sebentar dulu kamu diam. Yesus mengasih tahu. Kak Yolan, coba kita dengar dulu Bang Luga, kita dengar dulu biar Kak Yolan paham kemana poinnya ini. Masuk Bang Luga, masuk. Kalau misalnya nanti ada pemasangan microchip dari Jangan bawa Yesus kau ya. Apa? Luga jangan bawa Yesus. Nggak ada ucapan dulu Yesus ya. Jangan bawa Yesus kau. Kamu diam dulu. Udah diam aku sama kau. Kamu diam dulu. Dengar dulu, biar Kaulan mengerti arahnya kemana, baru langsung masuk di situ. Saya ngajak ngobrol orang Islam. Arahnya ujung-ujungnya dia mengatakan bahwa dia itu nabi. Udah itu aja lagi. Apa lagi? Itu arah ujungnya itu. Enggak, ini tadi pertanyaan saya, Kaulan, ini pertanyaan saya. Saya tanya sama Bang Luga, apa konsekuensinya bagi orang yang menolak pemasangan chip itu? Jadi bukan mengarah ke nabi nih, Kaulan. Coba Bang Luga masuk. Doubling dia. Sudah memberitahukan kepada kami, kalau baik agama Islam, Kristen, apapun yang menolak chip itu hukumannya ditembak mati. Oke, cukup Bang Luga. Nah, lanjut Kaulan. Bagaimana Kaulan? Ada seseorang kau bikin. Kau yang ditembak mati duluan atau kau? Kau yang ditembak mati duluan. Dan nggak ada umat Kristen yang sesat kau buat atau kau yang bersaksi dusta atau kau? Ngomong sama orang lain dari tadi gue nggak salah penjaman ini. Gila kau, udah waras otakmu kau. Tengok matamu dulu, matamu aja ke kiri ke kanan atau kau? Gimana otakmu? Orang gila kesini. Ini nggak salah penjamannya. Gini orang gila si Luga ini tau kau. Nggak ada umat Protestan yang percaya sama kau. Tau kau Luga, hei. Nggak ada orang percaya sama kau Luga, hei. Kau itu disesatkan kau di gereja manapun tau kau. Jadi, iya. Oke, Bang Luga cukup ya, cukup Bang Luga. Sebentar, pokoknya semua dapat. Gimana? Ini ada adik saya ini, Serifa. Ini Serifa dari Kristen juga. Gitu. Nah, sekarang kita kasih kesempatan sama adik Serifa, sama Kak Ulan. Nah, lanjut. Dek Serifa sama Kak Ulan, lanjut. Ya, shalom semuanya yang Kristen. Selamat sore. Salam. Shalom. Dadah. Ya. Untuk Bang Luga, salut ya Bang Luga, imannya bagus. Imannya luar biasa. Tapi hendaklah ketika kita mau menyampaikan sesuatu, pakailah hikmat gitu. Karena ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa Cocok ini menerima. si Rifa ini cocok ini pemikirannya bagus. Karena yang disampaikan oleh Bang Luga sama kakak siapa nih, Kak Dean, itu baik adanya. Tapi belum baik. Gitu Bang Luga. Gondit, jangan bicara dulu. Beri kasih Rifa itu bicara dulu Gondit. Sebentar. Enggak, bisa di mute nggak? Doubling kalau orang ngomong. Ya. Dajjal kok. Lanjut. Doubling kalau itu nggak di mute. Lanjut. Lah kan signal aja, dengar. Signal aja nggak membela kau, apalagi TikTok tau kau. Lanjut. Dan Kasrifa, lanjut Kasrifa. Iya, makasih. Jadi yang disampaikan Bang Luga itu tidak semuanya salah. Karena memang itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Tapi kita tidak bisa menduga-duga dan jangan juga kita lantang mengatakan sesuatu yang diatur oleh pemerintah. Karena jangan sampai kita dijebak oleh perkataan kita. Karena nubuatan itu tidak semua orang bisa terima, begitu Bang Luga. Itu sih dari saya. Tunggu deh Serifa, tunggu Bang Luga, tunggu sabar. Kak Olan turun dulu Kak Olan baru naik. Kak Olan turun dulu baru naik. Turun dulu. Ada peringatan. Turun dulu Kak Olan, turun dulu baru naik. Nah, lanjut Bang Luga, lanjut. Jadi begini. Nah tuh kan langsung tuh. Nah ini Silpa, ketika para Dajjal ngamuk itu wajar, berarti memang apa yang kita sampaikan itu benar. Kenapa si Olan ini ngamuk? Nah memang Dajjal memakai dia ngamuk. Kalau tidak ada Dajjal ngamuk, berarti pemerintahan. Nah Dajjal berinteraksi. Siapa itu Dajjal? Lucifer, binatang. Nah ngamuk melalui dia. Kadang benar, kadang enggak. Kadang benar, kadang enggak. Jadi aku pun nggak tahu apa yang diomongin tadi. Apa yang dimarahin? Kamu ngaku-ngaku nabi katanya.
Justru yang para nabi lah yang membongkar bahwa microchip itu adalah berasal dari Dajjal. Kan itu kan penglihatannya para nabi. Lah kalau nggak ada nabi, lu udah pasang divaksin lo semua lo. Karena ada kami para nabi mendapat penglihatan jangan vaksin, sehingga si Darni pun nggak divaksin. Tapi karena dia dengar dari pendetanya, dia bilang itu dia pendeta, itu dari nabi. Silakan Manesia yang jawab. Iya, Oke, tapi saya kan tambahin ya, Bang. Bang Luga kan gini, juga ada tertulis, ada yang terpanggil, ada yang terpilih, tapi tidak semuanya, ada yang terpanggil, tapi tidak semuanya terpilih kan? Terus kamu ngapain sih komplain? Lu diam aja. Berisik banget nih orang nih. Kita lagi ngomongin Dajjal, lu belain Dajjal lagi. Kamu diam. Udah, Manesia yang ngomong. Ngoceh mulu dari tadi nggak tahu apa yang diomongin. Gantian lah ngomongnya Luga, nggak boleh gitu. Kan bisa semua orang boleh berpendapat juga. Ini Dajjal. Gondit buntal mata sebelah. Jangan kemana-mana kasih dia itu. Jangan kemana-manakan dia. Gondit kau. Nggak ada aku marah-marahkan dia. Dasar gondit kau. Hei, ini ya biar kau undang pendeta ya, biar ada kepencerahan dalam dirimu. Kalau kau nanti masuk ke pendeta ke dalam, biar ada pencerahannya ini, si mata sebelah ini. Matamu aja gak mendukung, apalagi dirimu. Mana otakmu? Silakan Manesia lo ngomong. Oke, saya tambahin ya. Oke, lanjut Bang Manesia. Ya. Jadi ke depan itu semua akan dipaksa, Bang. Jadi Matius 24 ya kan tentang khotbah di bukit, itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, ya kan, apabila pembinasa keji itu berdiri di bait Allah, hendaklah yang di Yudea pergi lari ke pegunungan, ya kan, yang di soto rumah jangan ia turun mengambil pakaian, yang di ladang jangan ia balik ke kota, ya kan, dan berdoalah di dalam masa pengejaranmu, ya kan, jangan jatuh pada musim dingin. Jangan jatuh pada musim dingin. Nah, di situ, di hari itu, nanti semua orang di bumi akan disesah. Dan akan ada masa penganiayaan yang tidak pernah terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan sampai akan datang, tidak akan pernah terjadi masa kesesakan atau penyiksaan. Itu akan terjadi nanti. Jadi semua manusia harus dipaksa, harus digiring. Barang siapa yang tidak menerimanya akan dibunuh, dianiaya. Oke, cukup Bang Manesia, cukup. Bang Luga izin. Dek Serifa, izin dulu Dek. Nah, sekarang gini, saya punya satu pertanyaan. Nah, apakah semua dari misinya Bang Luga, ya kan, di mana Bang Luga di sini ada Budarni kan, yang mendukung juga sama Bang Manesia. Ada Dek Serifa sama Kak Ulan. Nah, ini saya tengahin. Ada yang namanya amanat agung, ya kan? Pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka. Itu Matius 28 nomor 19. Nah, apakah ada kaitan dengan Matius 28:19 ini dengan microchip? Apakah ada pembaptisan kedua? Begini, kaitan begini, kalau pas dari pemaksaan microchip, ya satu-satu caranya ikut lo pengangkatan, lo bertobat terima Yesus. Itu. Tapi kalau lo nggak mau bertobat terima Yesus, tetap dalam Islam, ya lo akan dipaksa pasang microchip. Nggak lo terima, lo tetap ditembak mati. Lo terima. Microchip itu dulu ke otakmu, biar warna otakmu dikit. Si Olan ini memang ke otakmu, hei. Ini anak udah Masukkan dulu microchip itu ke otakmu. Masukkan dulu ke otakmu microchip itu. Masukkan dulu microchip itu ke otakmu. Biar ada pendengar di otakmu itu. Masukkan dulu. Oke, Kaulan izin ya. Kaulan izin. Sekarang gini Bu Darni, itu tadi pertanyaan saya Bu Darni. Apakah Matius 28:19 ini ada ndak hubungannya dengan microchip tadi sehingga bisa terjadinya pembaptisan kedua? Enggak, kalau nanti itu kan pergilah.
ajarlah mereka kan begitu. Nah contoh seperti kami lah Bu Darni yang nanti kalau mau pergilah ke perbukitan, nanti kita juga kan bijak untuk melihat situasi kiri kanan ya kan. Kita kan sudah mendapat pelajaran dari kitab ini, dari Wahyu. Jadi kita juga harus bijak lah. Nah contoh jika ada uang kita belilah entah 1 hektar di sana atau 2 hektar, 3 hektar, tak berapa sesuai dengan uang kita. Nah di sanalah kita nanti bercocok tanam. Karena kan nanti di sini kalau di perkotaan ini kan duluan ini diproses karena dekat dengan pemerintahan kan seperti itu. Nah jadi kalau nanti Ibu Darmi Kau ada kala itu Darmi, ya hal yang belum kau ketahui, so tahu pula kau. Belum ada di tunggu pemerintahan dulu. itu Ini tahu yang kau. saya imani, yang saya pelajari begini dek. Kalau kau belum pelajari, belum sampai akalmu ke sana, dengarkan aja Apa yang dulu, belum sampai akalku tahu kau di AKBP udah diajarkan semua ini tahu kau. Tapi aku tidak menerima Ya itu udah. tahu kau. Tadi aja Bodoh kau sudah kau. mengatakan, kau kan sudah mengatakan menolak chip. Ya udah sama kita. Itu yang mau diajarkan di sini hari ini pelajarannya, dek. Supaya kita Iya, nanti tapi jangan aku tidak menerima terima itu. dengan si Kita Luga umat-umat ini. Apakah Kristen. kau menerimanya? Tunggu dulu kak ya. Aku tanya kau dulu. Apakah kau menerima dengan otak si Luga? Itu kau masuk neraka itu aja Saya kau intinya. dengan dia, dengan si Luga. Sedangkan benar, matanya Dek. aja sebelah nggak bisa diperbaiki, apalagi Enggak, Dek, otaknya. nggak boleh Gimana gitu, dia Dek. bisa kayak gitu? Gak boleh gitu dek. Memang untuk hari ini pelajaran ini Bang Luga itu benar ya. Itu sesuai dengan wahyu tadi. Makanya kita umat Kristen juga nggak semua mempelajari ini, nggak semua. Apa? Iya silahkan Bang Luga. Apa yang mau Bang Luga ngomong? Jadi begini, sekarang sebenarnya orang ini ketakutan mau menjawab. Yang kucecer kan sebenarnya orang Islam. Tengoklah Jelas, kan, tidak. sinyalmu aja putus-putus. Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Hei, Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Tahu kau, putus-putus Kamu langsung dikasih. sebagai penduduk Kalau memang kau Arabia, nabi, biar kalau memang kau nabi, kau sebaikkan dulu sinyalmu itu biar jelas sinyalmu. Nah, Cepat. jadi Kutanyalah dulu inspirasi kehidupan. Kami kan sudah menolak microchip. Apakah inspirasi kehidupan sebagai tokoh Islam akan menerima microchip supaya nanti jemaat-jemaat Anda di bawah, Anda nanti jadi panutannya? Silakan dijawab inspirasi kehidupan. Saya sepakat sama Unirifa. Unirifa tadi mengatakan iya, saya ngantri. Dia takut dia susah itu. Kena report Bang Luganya. Kan? Kau minta dulu, kalau memang kau nabi, kau tunjukkan mujizatmu dulu biar bagus jaringanmu. Cepat. Tunjukkan mujizatmu itu dulu. Oh kali dia habis pulsa kali itu si Luga, nggak wifi kali. Bukan kayak gitu loh, Kak Jan. Enggak, kena report dia. Benar nih, kena report dia. Itu ya. Oh, gini dulu, Ria, Olan. Gini loh, biasanya kan aku juga menantang Bang Luga loh. Tapi untuk pelajaran ini dek, kami juga di Advent, kami pelajarin ini loh dek. Chip ini nanti ditanamkan ke tubuh Iya, kita aku juga untuk mempelajari itu mengontrol. juga, Kak. Sebagai umat Kristen, Ya udah. aku juga mempelajari itu. Aku juga tahu loh, Kak. Paham aku itu, Kak. Tapi Ya aku udah. tantang tadi itu si Luga ini yang mengaku nabi itu. Apa kau terima? Iya. Enggak kan? Itu enggak, itu memang enggak kuterima. Cuman untuk pelajaran hari ini loh, enggak pernah kuterima Bang Luga itu nabi. Pernah juga kami berantem ya kan. Tapi kami sesama Kristen aja, enggak ada didengarkan teman-teman. Ya, ajaran kita itu gini loh, Kak. Ajaran kita itu ajaran kasih ya. Iya. Jangan gara-gara dia, jangan gara-gara dia umat Kristen yang ada di Indonesia ini dijelek-jelekan sama orang gitu loh. Ya, Karena biarkan aja penyesatannya itu, dijelekkan. jangan kayak Makanya gitu kita dia. belajar deh. Nah contoh udah ya, kita berdamai dulu ya, ya Olan. Untuk hari ini pelajaran ini sudah aku nggak menolak untuk Bang Luga. Memang itu benar adanya. Jadi kita bersiap-siaplah untuk menghadapi itu. Itu maksudnya loh. Nah semua nanti kita ini agama ini akan satu. Gak ada lagi nanti berbeda-beda karena kan udah ditanamkan, udah dikontrol kita. Jadi tinggal dia yang mengatur kita. Nah, jadi kami itu tadi seperti kusambung cerita tadi. Nah, kalau boleh nanti kalau sudah dekat waktunya, kalau kita memang jeli dengan keadaan itu, maka kita meninggalkan kota. Bayangkan Bu Darni ada usaha di sini, termasuk berat loh, berat. Ada kan usaha Bu Darni, kutinggalkan ini yang tadinya awak dapat duit dikit-dikit ya kan, tapi karena sudah memang seperti itu ya, kalau ibu tinggal di kota ini wajib harus ibu terima itu, nggak boleh nggak bisa jual beli. Sekarang aja dek udah pencairan membeli bahan orang
Udah Ternyata pakai itu banyak loh. usahaku tahu kau, Kak, ladangku banyak, itu ku banyak uangku, tapi nggak ada Oke, kayak kau iyalah aku. dek, ya lebih kaya lah kau dari aku. Maksudnya begini dek, sekarang aja di sini di kota ini udah mencairkan uang untuk transaksi itu, udah nggak lagi kadang uang kontan, nggak lagi. Dia main transfer aja udah. Nah nanti juga begitu selanjutnya ke depan. Iya. Jadi nanti yang tinggal di kota ini wajib untuk menerima itu. Mau tak mau kalau nggak bisa jual beli. Ya kan Bang Inspirasi silakan. Oke. Makanya Mana sih, Bang kau, Kak Olan. di kota kau, punya ladang kau menanam kau, ambil hasilnya, nggak perlu kau pakai transfer. Kaulan, tadi katanya Bang Luga itu sinkron sama katanya Bu Darni. Katanya nanti itu semua akan dipasangkan chip itu, ya kan, termasuk Islam, Buddha, Hindu, semua katanya itu. Nah, tetapi itu menurut pernyataan Bang Luga bahwa suatu saat nanti yang akan memimpin semuanya ini adalah Bang Luga yang memimpin, di mana Bang Luga didebatkan sebagai nabi pengangkatannya. Nah, pertanyaannya gini, Kak Olan sama Serifa, kira-kira mau ndak Kak Olan sama Serifa di bawah pengangkatan, di bawah naungan dari Luga tadi? Tidak akan mau aku, udah. Tadi kenapa dia tanya host sepakat pula kok? Nah, itu masalahnya. Karena gini, Kaulan, yang saya menjadi, yang saya masih pikir-pikir sampai sekarang, di mana tadi semua penyembahan itu bukan kepada Tuhan lagi, tapi penyembahannya itu terhadap yang microchip tadi, di mana microchip ini sumbernya adalah pada Lucifer. Lah, saya pikir, kok teman-teman Kristen ini menyembah kepada Tuhan Yesus, kok bisa di ujungnya nanti penyembahan ke Lucifer? Itu yang saya pikir Buat tadi. umat Kristen ya yang ada di sini, hati-hati sama si Luga itu yang kepalanya seperti itu. Kenapa? Ini Bang Dia Inspirasi. penyembah Lucifer. Bang Inspirasi, ini Ya. yang membuat Gimana Bu Darni? Gimana? Dia Ini yang penyembah membuat Lucifer, ini, jangan ya, percaya. Ini bagian-bagian lagi si Darmi ini. apalah. Kau Aduh, sama susah Darmi. lu ngomong di sini, Sama Bang kau, Inspirasi. diam kau. Aku punya pendirian, gak sama kayak kau. Iya. Otakmu baling kau. Ya, Ya, terserah aku kau, gak Dek. sama kayak kau. Oke. Kau menolak. Kak Ulan, coba. Jangan kau bicara. Kak Ulan, coba kita dengar Bu Darni dulu ngomong apa dia. Kayak kau. Mute dulu dia Bang. Iya, Kak Ulan coba. Jangan di-mute dulu kau. Yalah. Mute kan dulu dia. Jangan kau suruh aku Kan giliranku ini. Olan, coba Kak Ulan, coba kita dengar dulu Bu Darni gimana, biar kita dapat poinnya. Terima kasih Bang Dets, jazakallah. Iya. Kan itu kan sudah kita lihat tadi angka 66. Siapa yang membuat? Para pengikut itulah. Aku nggak usah ngomong ya, udah tahu lah kalian ya. Ini banyak yang nonton ini loh, berbahaya ini. Ya nggak bisa sembarangan sebenarnya bicara ini. Ya udah, kenapa kau takut kalau memang benar kau? Mau ngomong Ya tapi kan ini kebenaran supaya selamat manusia Kalau itu. kau memang Dek. benar, kau jangan takut supaya kau. manusia itu Hey. selamat deh. Nanti kau Kalau kalau emang kau benar terima kau, itu, Kak, ya, apa kau jangan ceritanya takut pun kau udah tetap jangan kau bilang gini, mengikut takut aku mana-mana. ngomong, takut aku Gimana sih kau ngomong. ini, Olan? Jangan kayak gitu kau. Keras sekali kau dek. Wajar Kalau kau tolak silakan tolak. Gak Wajar usah aku kita, keras, tau kau. gak usah kita Wajar. sesama Kristen terlalu berantem di sini. Ya Bukan banyak kayak nanti orang gitu kau tertawa. mau berantaman kau. Saya di sini aman Bu Darni, saya di sini aman. Saya di sini aman. Pelajari Lucifer, sesuai gimana dengan kau ini? Wahyu 13 ini. Dek. Nah kalau kau juga menolak, Kau ya benarkan silakan itu, aja. jangan kau benarkan yang salah itu Darmi. Jangan Kan di itu. sini tadi Berkata tentang pelajaran jujur, itu, Kak. loh. Dengar ya, Aku- itu Yesus ini udah berkata, benar. berkata Bukan jujur, sesuai jangan berkata dengan dusta. dalil Jangan bersaksi Wahyu palsu. 13. Kayak gitu tau kau. Tapi gini Bu Darni, yang saya mau tanyakan ini, apakah pembahasannya Bang Luga ini apakah sesuai dengan dalil yang ada di Bible atau bagaimana Ya, Bu Darni? sesuai lah di Wahyu 13 itu. Di sana yang angka 66. Oke, sesuai. 6 itu Nah, kan angka iblis. Lucifer. iya, Lucifer, bilang saja Ya, Lucifer. kan tahu kalian kan, iya kan? Ya. Kan tahu. Begini Bu Darni, bilang aja Lucifer, Lucifer gitu. Lucifer. Ya, Jadi Lucifer. siapa nanti yang menerima Lucifer Lucifer, itu? Ya udah bukan pengikutnya Lucifer, dong. bukan bola ini tau kau. Enggak, biar tidak kedetek sama TikTok. Itu bahayanya. Bennett. Kau ini pintar, Ya. kau bilang kau Olan, tapi kau kok goblok sih?
Kau yang Gimana goblok. sih? Dari tadi kau udah berapa kali kau di tahu kau banned? S2 aku tahu kau. Jangan S2 kau kau sama-sama artinya sama kau di banned berapa kali? Jangan kau Aku sama-sama ke sekolah nggak ada dari kau. tadi di banned aku. Jangan kau sama-samakan aku sama kau. Kau aku dua kau. Sekarang tahu ku tanya dulu, Bang Nggak ada Inspirasi, dia katanya S2, tapi dari pembicaraannya itu dari tadi udah di banned dia 3 kali. Apa itu ilmu kau itu? Kenapa aku kayak Di gitu? Tahu kau telapakku ini kenapa aku S2 di banned kau tadi? itu. Tahu kau? Dengar kau dulu. Di Kenapa telapakku aku di ini, banned? S2-mu itu, di telapakku tahu kau? S2-mu Dengar itu, kau dulu. tahu kau? Kenapa aku di Nah, itu. banned? Karena Nah, itu. mendengarkan suara Buktinya sampah-sampah aku sekolah seperti nggak ada, luga tamat gitu SMA-nya loh. aku. Tapi Suara bisa aku atur sampah-sampah seperti luga pembicaraanku. itu makanya aku di Makanya banned. aku di banned Tahu? dari tadi. Sampahmu Berarti lebih itu. S2 aku dari kau. Sampahmu itu loh Iya nggak? menyangkut dia ke akunku. Sampahmu itu menyangkut dia ke akunku tadi, tahu kau? Nah itu. Jadi S2 kau itu jangan kau anggar-anggarkan S2 kau itu. Kau Ya, bilang jangan kau kau S2 anggarkan tapi kau nggak karena tahu kamu Wahyu itu 13 berdosa 3 botol. kepada Yesus, kau Apalah yang berdosa, kau pelajari kau selama ini? membenarkannya berarti S2 dosa, apa? kau Esteller membenarkan kau, itu. esteller. Mana otakmu, hei? Mana otakmu? Gak ada otakmu. Terserah kalian lah. Udahlah, Aku nggak mau udahlah. begitu. Alah, Oke, saya tengahin Kaulan ya, saya tengahin. Kalah aku kalah. Bu Darni, saya tengahin Bu Darni ya, saya tengahin. Kalau saya melihat bahwa semua ajaran atau keyakinan itu mengajarkan suatu kebaikan, kan gitu ya Bu Darni ya, Kak Ulan ya, sepakat Betul. ya, Betul. kebaikan gitu. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang ada baik di Hindu, Buddha, Islam ataupun kekristenan itu sendiri mengajarkan tentang masalah kebencian antara umat manusia, kan gitu ya Bu Darni ya, iya kan? Benar-benar. Nah, itu menurut pengajaran-pengajaran yang tertera dalam Bible. Tetapi kadang yang membuat pengajaran itu melenceng dari Bible itu kadang penganutnya. Itu tidak menutup kemungkinan baik di Kristen ataupun di Islam, Bu Darni. Ini saya buka-bukaan. Betul. Iya, betul-betul. Gitu, baik di Islam, adapun juga Islam jelas-jelas sudah tertera dalam Al-Quran, tapi masih ada yang membengkokkan ajaran. Nah, itu di Islam ataupun di Kristen tetap berlaku seperti itu. Semualah pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Bu Darni ya, yang masih dalam benak saya, ya kan? Kenapa di dalam satu pemahaman di mana satu konsep ketuhanan kepada Tuhan menurut keyakinannya Bu Darni adalah Yesus itu sendiri, kenapa pemahamannya Bang Luga, Pak Kepas, termasuk Jerry tadi, termasuk Kak Olan sendiri, itu pemahamannya sama Bu Darni beda. Padahal rujukannya sama di kitab Wahyu. Nah, kan gitu. Itu yang saya pertanyakan Bu Darni, itu efeknya sih sebenarnya apa sih yang membuat itu? Aku yang menjawab ya. Nah, Lanjut Bu Darni, lanjut. kan manusia ini kan banyak, bertriliun manusia di muka bumi ini. Satu sudah ada tertulis kitab suci. Perintah Tuhan sudah ada di dalamnya. Contoh, apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu yang diturunkan kepada Musa, itulah 10 hukum. Itulah yang diturunkan Allah kepada kita umat manusia melalui awalnya kepada Musa. Itulah 10 hukum. Itu dituliskan Allah kepada Musa agar itu diberikan pelajaran. Itulah yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Kan sungguh indah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat di laut. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau kerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. Ke-8 terbalik ya. Ke-8 jangan membunuh. Ke-9 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10 jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di 10 hukum inilah terdapat hukum kasih. Hukum kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama manusia. Nah, itulah diturunkan awalnya kepada Musa. Lalu Musa mengajarkannya kepada umat-umatnya di Bani Israel. Lalu kepada seluruh umat manusia. Makanya Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Kan begitu. Tetapi ada orang yang mengatakan, oh tidak perlu lagi hukum itu hanya untuk Bani Israel. Oh gini, oh begini, begini. Kan katanya
Nah, itu kan pilihan kepada manusia itu. Jadi siapa yang mengajarkan kebenaran harus datangnya dari perintah Allah. Nah, itu dia. Begitu. Jadi kita nggak bisa paksa semua manusia yang di room ini harus satu pendapat. Enggak. Hanya awalnya satu, firman Tuhan itu yang patokan kita. Kita semua mau dimanapun kita berserak, mau di segala penjuru bumi, yang jelas kita harus setia kepada hukum yang diturunkan Allah kepada siapa? Musa. Nah, begitu, Bang Inspirasi. Silahkan. Iya, oke. Halo. Oke. Gimana Halo, Bu Pen? Inspirasi. Ya, halo Bu, halo. Tadi aku scroll gitu ada sepotong pembahasan mengenai apa tadi? Lucifer. Betul. Di dalam apa tadi kitab apa ya? Lupa saya. Wahyu kah? Ya, 13, Bu. Betul, Wahyu. Oke, kalau di dalam Wahyu 13 itu kan banyak itu ayatnya ya, Bang Inspirasi dan semuanya. Nah, di situ penjelasannya adalah iblis yang diumpamakan seperti naga. Memang pada zaman dahulu semenjak iblis turun ke bumi sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk menguji manusia. Memang dikasih kuasa. Dikasih kuasa kan untuk menguji kita di bumi ini. Itu pemahaman dalam iman Kristen. Jadi di sini bukan berarti kita menyembah dia, tidak. Nah, tapi sekarang gini Bu Pen. Kalau Bu Pen mengatakan bahwa bukan menyembah dia, itu keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena pernyataan Bang Luga sama Bu Darni tadi itu. Bukan, ibu. Makanya dengar dulu, Bu Pen, dengar dulu biar paham. Bu Pen kan ini baru naik, nggak tahu apa-apa kan, makanya saya ceritakan. Nah, di mana di akhir nanti, di akhir zaman nanti, semua manusia itu akan dipasangkan microchip. Dan microchip itu asalnya dari Lucifer. Tidak. Nah, tidak beda lagi nih Bu Darni. Tidak, memang kita dengan Ibu Darni. Coba Bu Darni, coba jelas terangkan dulu Bu Darni, terangkan dulu sama Bu Pen ini gimana ini? Dulu Bang Inspirasi, dengar dulu. Bang Inspirasi. Dengar dulu Abang Inspirasi, Bang Inspirasi kasih saya tadi dulu waktu. Gimana Deva? Makanya iya begitu tadi pernyataannya. Dengar dulu. Kalau di Ibu Darni ini kan ya. Jadi akhir nanti itu penyembahannya bukan kepada Tuhan lagi, tapi penyembahannya kepada sang pemilik microchip. Itu masalahnya. Tidak ada di keimanan di luar dari Advent. Mungkin Ibu ini Advent ya? Bu Darni ini Advent juga. Iya, Bu. Iya. Saya tidak Advent. Jadi di keimanan di luar dari Advent tidak seperti itu memahami isi dalam kitab itu, Abang Inspirasi. Nah, masalahnya gini Bu Darni. Bang Luga itu bukan Advent, dia karismatik. Ya itulah di luar dari itulah. Pelajaran tentang wahyu itu hampir memang begitu. Coba Bu Darni, coba jelaskan dulu Bu Darni bagaimana runtutannya. Udah saya baca itu mengenai firman itu bukan sekali dua kali. Gini Bu Pen, coba kita dengarkan penjelasannya Bu Darni biar Bu Pen mengerti paham. Lanjut Bu Darni. Nah, ini sebenarnya kalau membicarakan ini sebenarnya ini bisa kita berbahaya. Tapi nggak apa-apa lah demi untuk pelajaran kita. Ya, diplesetkan aja Bu Darni, diplesetkan. Nah, sesuai tadi yang di dalam wahyu itu angka 666 itu ialah angka yang disandangkan kepada Lucifer. Nah, ini para pasukan Lucifer ini nanti mereka inilah yang mengadakannya di muka bumi ini. Nah, itulah siapa? Elit GBL ya, itu ya. Ya. Nanti yang mau itu nanti. Makanya itu agendanya ada 17 sebenarnya. Ada 17 agenda itu. Salah satu populasi penduduk bumi, salah satu vaksinasi dan banyak itu. Ada 17 agenda itu. Nah, tetapi ini nanti dibuat seakan-akan seperti bagaimana ya? Pemerintahan bersatu global. Nanti semua yang mengatur yang di atas itu, yang global itu tadi yang mengatur. Nah, singkat cerita, nanti nggak usah terlalu panjang, nanti terlalu lama ya. Nah, sekarang kita kan punya KTP nih.
ini nanti diganti ditanamkan ke tubuh kita ini semacam chip tadi, ya. Itulah nanti menjadi KTP permanen di dalam tubuh kita. Nah, melalui itulah kita nanti semua mengadakan apa-apapun, kita akan sejahtera kalau kita memiliki itu. Tetapi jika kita menerima itu, kita tidak menjadi murid Yesus lagi. Nah, itu dia. Nah, bagaimana Bu Pen? Apa yang saya bilang betul kan? Betul. nah, Itu bukan betul, singkat-singkatnya aja ya, nggak usah terlalu panjang. Abang inspirasi, itu seperti cerita dongeng. Kayak mana ya sama-sama Advent ini? Kayak mana ini? Tidak. Oh beda Nggak kita Advent bang. ini. Oh, bukan Advent, bukan Advent ya. Oh, salah, sorry, salah. Bang inspirasi, Iya. Bang inspirasi. Kalau Tunggu Bang Luga, noise Bang Luga, doubling. Dengan Bang Luga doubling. dengan penjelasan Bang itu. Luga di mute dulu, doubling soalnya. Gimana Bu Pen, gimana? Nah, itu tidak ada dalil di dalam Alkitab, Bang. Kayak mananya? Itu Bu hanya Darni bilang ada, Bu Pen bilang tidak ada. Bagaimana ini? Abang punya Alkitab tentunya kan untuk mencari-cari tahu. Abang boleh baca. Oke, apa yang mau dibaca nih? Ya itu abang tanya aja Kak Derni apa dari mana dia dapat itu? Sepertinya tidak ada. Coba Bu Darni, bagaimana? Di dalam chip begini tidak ada. ini mesin kompresorku hidup bising kali Bang Luka. Dengar ya? Tidak ada itu, Bang. Aman suaranya Bu Darni, aman suaranya. Jawab ya. Saya jawab. Tidak ada. Masuk. Siapa nih Ya lagi? diamlah dulu ya. Ibu dia. Kalau ada orang tidak mempercayai bahwa microchip adalah tanda binatang, tentu dia akan menerima. Ya kan, terima dong. Bagaimana Bu Pen? Tanda hewan katanya. Udah musrik kita ini, Bang. Ini agama apa sih ini si Pen? Udah kayak ilusi anak TK gitu loh. Tidak tahu agama apa dulu. Ini aduh Tuhan, astagfirullah. Bang Luga, Bu Pen ini dia dari Protestan juga dia. AKBP ya, Bu Pen ya, AKBP kan? Oh tidak. Aku bacakan ayatnya Bang inspirasi. Oh beda. Oh ya, Bu Darni coba bacakan dalilnya Bu Darni. Nah ini Bu Darni ada dalil, ada dasarnya. Kalau Bu Darni Bu Pen. Nanti saya apakan. Wahyu 13. Luga yang mau binasa, takut engkau Luga. Siapa yang bicara? Abigail, tunggu dulu Abigail, sebentar bagianmu. Tunggu dulu, dibet dulu. Satu ngomongnya saya standby dulu semua. Wahyu 13 ayat 16 saja dulu ya. Ayat 11 sih mulainya. Enggak apa-apa panjang ini dibaca. Gimana Alkitab ya? Susah kali. Nah, Bu Pen ada enggak Bible di situ? Bu Pen, ada Bible di situ. Dengar ya. Oh, enggak ada. Nah, makanya dengar dulu Bu Darni. Biarkan Bu Darni yang baca. Bu Pen dengar dulu. Wahyu 13 sebenarnya Wahyu 13 ayat 11, tapi kita baca dulu mulai ayat 15 saja. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Itu maksudnya itu siapa nanti yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, diberi tanda pada tangan kanan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai benda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, siapa nanti yang nggak menerima ini, tanda ini, dia tidak bisa jual beli. Mau ke pesawat pun kau tak boleh, mengurus administrasi pun tidak bisa. Apa-apa saja yang mau kau lakukan tidak bisa karena kau tidak memiliki itu. Begitu ya. Silakan Bang Luga. Oke, sebelum masuk ke Bang Luga, saya mau sapa dulu Nafiri. Nafiri, monitor Nafiri.
Monitor semua, salam, selamat sore semua. Oke, Nafiri, kamu dari Kristen mana Nafiri? Protestan, Katolik, Advent, atau karismatik atau apa? Kristen Makrifat. Kristen Makrifat. Nggak ada Oke. istilahnya Kristen Makrifat turun kau, nggak jelas. Mariam udah disapa belum ini, Dek? Assalamualaikum Mariam. Kalau Mariam nggak usah disapa, rumahnya udah di sini, Bu. Alumni Kristen hadir. Oke, Ini Nafiri, Bang Luga, tunggu dulu Bang Luga. Nafiri, yang saya mau tanyakan Nafiri, Nafiri, yang saya mau tanyakan ini, apa statementnya Bu Darni tentang masalah microchip, di mana microchip nanti semua orang akan dipasang di kepalanya. Yang tidak menerima itu nanti akan dijedor, gitu kan, jedwar, gitu kan. Nah, bagaimana Nafiri? Dan microchip ini sumbernya itu sama Lucifer, jadi tidak ada lagi penyembahan Tuhan. Ya. Tapi sebelum mengarah ke situ, Nafiri pernah enggak bermimpi juga ketemu sama Tuhan Yesus? Pernah. Ada pengangkatan juga jadi nabi atau apa? Ada tugas juga? Ada. Mantap. Teruslah kau bersaksi-saksi palsu kau. Nanti palsu kau terus. Apa benar dikatakan Yesus kau? jadi Nafiri ini nabi juga jadi. Ya Nafiri, nabi juga. Oke, masuk Nafiri. Bagaimana Nafirin? Bagaimana? Ya, jadi itu yang dikatakan Bu Darni itu akan menjadi kenyataan nanti. Oh, berarti Nafiri setuju ini dia ikut. Jadi nanti seluruh manusia pakai KTP elektronik. Gitu. Jadi yang berarti katanya gini Nafiri, KTP elektronik itu akan diganti nanti. Jadi microchip. Jadi KTP elektronik itu nggak dibutuhkan lagi. Betul, nggak berlaku lagi. Ya, nggak berlaku. Jadi semua nanti masyarakat di dunia itu akan menggunakan microchip ketika melakukan pembelanjaan di Indomaret, Alfamart, gitu-gitu. Iya. Inspirasi tunggu dulu ya. Berikan aku untuk menjawab. Iya, silakan. Oke. Sekarang gini, kaulan sama Nafiri. Itu, kaulan sama Nafiri. Tunggu dulu. Gimana? Aku tanya teman-temanku ini dulu ya. Lanjut. Siapa ini selain si mata colek? Tunggu dulu. Srivia. Ini membahas apa sekarang ya? Tunggu dulu, Kok jadi Srivia. membahas Tunggu, ilusi-ilusi. Oh, pen. Bentar pen. Mute dulu biar Olan ngomong dulu. Tunggu dulu, Siapa? Pen. Oh, Ya, apakah kau sebagai umat Kristen, apakah kau percaya dengan si Luga? aduh Tuhan, makanya dipahami dulu ayat yang Wahyu tadi. Saya mau menjelaskan. Tidak dikasih ruang. Si Gitu. Pen ini kan belum ngerti. Yang belum ngerti duduk Bukan, di saya bawah tidak dulu. mengerti. Dia mengerti itu tahu kau. Dari tadi dia memantau itu tahu kau. Diam kalau roh. Saya mengerti. Saya mengerti. Kasih saya ruang untuk menjelaskan ayat yang dibacakan. Kasihkan dulu apa? Bacakan dulu Pen, biar sadar dia. Baca Wahyu berapa tadi? Wahyu 13:15. Wahyu berapa? Tunggu, suaranya apa? Wahyu 13 nomor 15. Kalau Desriva ini ada setuju dia sama Kak Olan sama Pen. Kalau Desriva itu, nah berbeda lagi sama Nafiri sama Bu Darni sama Bang Luga. Kita Sepaham. keimanannya berbeda, Bang. Ini bukan masalah keimanan, Bu Pen. Kenapa? Karena ini sesuai mengarah ke dalil. Bu Darni ada dasar, gitu loh. Dalil mana? Abang bisa ngomong dalil, di mana dalilnya? Tunjukkan. Nah, Bu Darni, gimana Bu Darni? Wahyu berapa tadi? Kasih bung badan. Dari tadi bacanya Wahyu, saya jelaskan Wahyu. Nggak ada mau dengar. Orang udah diajarin Mata sebelah diam dulu kau. Diam dulu kau. Dengar dulu penjelasan saya tentang Bang Luga, biarkan Bu Darni yang baca. Bang Luga, biarkan Bu Darni yang baca. Biarkan Bu Darni yang baca. dibacakannya. Saya sudah dibacakan. Saya tanggapi ya. Mata gondit diam kau dulu. Kasih tanggapannya. Saya mau nanya. Saya mau nanya dulu tentang Wahyu. Oh iya, mau nanya apa dek? Mau nanya apa Yang saya mau tanyakan tentang Wahyu.
kapasitasnya Anda menafsirkan wahyu itu apa? Apa dasarnya gitu? Karena Saya maksudnya saya. Kalian buat. bukan sama yang Tunggu Bupen, tunggu dulu, di mute dulu Bupen, di mute dulu. Bupen bentar, Bupen gantian ya. Coba Naikkan Srifa. room, jangan terlalu banyak wanita. Ini Udah berisik Nafiri kayak diam pasar. dulu, Nafiri diam dulu lah, diatur. Aduh. Oke, lanjut. Oke, Srifa. gimana Bu Darni? lanjut. Bu Darni, monitor Bu Darni. Iya. Ah. Tadi sudah dibaca sesuai dengan Wahyu 3. Iya, Bang Luga, biarkan dulu Bu Darni yang jelasin, Bu. Masuk Bu Darni, masuk. Ayat 15 ya. Nah, Wahyu berapa? Wahyu 13. Wahyu 13 Sebenarnya ayat mulai ayat 15. 11. Ayat 11, tapi nanti terlalu panjang. Ibu ambil dari 15 sampai ke 18. Ya. Oke, Wahyu 13, 15 sampai 18. 18, iya. Bisa Tuh, Bupen, saya Bupen ya. Bupen, Wahyu 13. Silakan itu dulu untuk menjelaskan. Berikan dia dulu Coba menjelaskan. Bu Darni, Dulu, kata sebentar. Srifa. Ini, nanti dulu menjelaskan dia. Si Pen dulu menjelaskan. Ini diskusi kan, masa tidak? Iya, makanya Bupen, disimak dulu. Maksudnya kata Srifa tadi. Enggak, si Pen ini dia apa? Udah menjimat dari tadi dia. Dia sudah tahu. Iya kaulan, iya makanya saya luruskan dulu. Nah, kata Srifa tadi, Srifa ini mengatakan apa haknya Bu Darni menafsirkan ayat sehingga bisa seperti itu kejadiannya. Nah, makanya tolong Bu Darni, maksud dari Wahyu 13, 15 ini sampai 18 ini sebenarnya ini isinya ini mengarah kemana sebenarnya? Itu saya yang ngejelasin. Jangan lo suruh gua diam terus. Oke, Bang Luga jelasin, semua diam. Karena kalau ngomong itu dubbing, ketabrak suaranya. Masuk Bang Luga, masuk. Saya yang menjelaskan, suruh yang lain diam. Oke, masuk. Ini begini. Dari tadi aku yang meminta menjelaskan. Luga sesat. Sama-sama microchip itu. Ini kan tema dari saya. Jadi kalian diam. Ini tema yang angkat saya, bukan kalian ya. Kalau tema yang angkat saya, berarti kalian pengikut. Tadi itu kau tadi keluar TikTok bahas sendiri lah. Kau bahas sendiri kalau nggak bisa dikomentari. Diam kau. Ngapain kau bicara? Kambing. Luga. Aduh, bisa Bunda atur nggak? Bunda atur dulu ya. Bisa dikomentari mata tema. sebelah. Gini. Bupen. Disimak dulu Bupen. Disimak dulu. Disimak dulu. Baru ditanggapin Dari ya. tadi Boleh saya ya. jelaskan tidak kau kasih ruang. Iya, ini Bang Luga mau jelaskan biar Bupen paham. Sesat ini dulu menjelaskan. Biar arahnya kemana gitu. Nah, lanjut Bang Luga, lanjut di itu dulu kaulan. Tema ini saya, sehingga penontonnya sampai 1,3 Bukan karena kau penonton ini kau. Karena kami kau gak berlaku. Astagfirullahaladzim. Bisa diatur nggak satu-satu ngomong? Bun. Aman. Nah, lanjut Bang Luga, lanjut. Udah dibilang. Nah, jadi microchip itu yang mengatakan tanda binatang itu adalah penglihatan dan mimpi-mimpi para pendoa syafaat. Nah, para pendoa syafaat yang mimpi dan penglihatan ini Mengenai mulut Tuhan kau, bodat. tolong dulu disuruh dia. Kaulan, biarkan Bang Luga jelasin dulu sampai kelar, habis itu Lalu masuk. penglihatan ini diserap oleh para pendeta. Lalu para pendeta juga mulai mengajarkannya, tetapi pertama-tama yang membongkar rahasia ini adalah mimpi dan penglihatan para nabi. Nah, kalau ada menerima ajaran ini lalu Ya kalau nabi itu kau yang nabi palsu itu kau. Saya berdoa di dalam Tuhan Yesus saya berkali-kali berdoa. Kristen kau buat kau. Malu buat Kristen kau buat. Berkali-kali Kayak cerita dongeng Majapahit kau buat isi Injil. Ya itu malu buat Kristen kau buat. Tahu? Mana sih kalian ini? Diam dulu. Ini lagi istrinya menjauh ini lagi istri. Ya, oke, Kapten, gini. Kapten, saya kasih waktu Bang Luga 3 menit. Bang Luga silakan. Orang kayak gini 3 menit. bagusnya ini.
Kaulan, ini Bang Luga 3 menit ngomong ya. Ya, gini, Jadi ya, 3 menit baru. Lanjut Bang Luga, lanjut 3 menit. Bang Inspirasi, kalau ada nanti motong tendangnya, keluarkan ya. Iya, aman, Budarni, aman. Masuk Bang Luga. Bininya kau nggak Jadi begini, Kaulan, kita dengar dulu Bang Luga ya, kita dengar dulu. Bupen di mute dulu. Masuk Bang Luga. saya dengan Bu Darni ini kan sedang memanen orang-orang Muslim. Jadi dua antikristus ini iri hati. Mereka sok-sok ribut seakan-akan mereka yang nginjilin Islam. Padahal tadi saya yang mengangkat tema ini, lalu Bu Darni masuk. Ketika dua manusia dajjal ini masuk jadi recok. Jadi mereka ini naik. Cuma kami manusia dajjal. Kau apa kau? Manusia Luga. Coba dulu Tuhan Pembahasan aja kau kepada Yesus ku tengok. sok teriak supaya kelihatan Nyambung. Islam. Yang dibahas Padahal yang mengatakannya adalah saya. Lalu datang Aduh, pusing aku loh, bising loh, Olan. Bun, biar saya yang pisahin. Bupen, dikelarin dulu. Ini kan waktunya Bang Luga. Biarkan Bang Luga dulu ngomong. Semua dapat waktu. Iya, semua dapat waktu. Masuk, Bang Luga masuk. Jadi begini kan, jadi karena memang perkaranya sudah. Kau baguskan jari kamu itu dulu. Kau nabi cepat biar gak konek-konek kau Tolong dulu, ngomong. aduh si inspirasi kipan ini. Masuk Bang Luga, masuk. Ada wanita loh. Masuk. Udah mas sekali kamu. Dianya, kalau saya malah sama perempuan. Tapi kau nabi, tunjukkan mujizatmu satu kepada kamu. Masuk. Kaulan, biarkan dikelarin dulu sama Bang Luga. Ini waktunya jalan terus 3 menit. Masuk. Sama sistem ini cuma jadi penghalang aja supaya kelihatan mereka gagah perkasa. Iya, penghalang kau tuh masuk nabi kan. Wajar kali penghalangnya karena kau sesat. Bang Yesus tahu kau. Udah habis 3 menit, udah habis. Masuk. Bang Luga, masuk. Bupen. Masuk Bang Luga. Setiap dipotong ulang 3 menit, ulang terus. Campakkan dulu Darmina ini. Campakkan dulu Kau bising kali mulut kau itu. Makanya jangan terlalu banyak perempuan naik jadi besar. Oke, masuk Bang Luga, masuk. Masuk. Nah, 1 menit terakhir Bang Luga. Tadi kan banyak dipotong-potong. Nah, 1 menit Bang Luga jelasin. Semua diam. Masuk. Tadi saya waktu 5 menit. 5 menit. Tengok menit ya. Ini tak bisa dia mengontrol. Ya. Jadi kenapa ada 2 orang terhadap pembahasan kita tentang microchip? Ya inilah perwakilan dari Dajjal itu. Kita bicarakan tentang Dajjal. Cocok kau perwakilan dari Dajjal kau. Lanjut Bupen. Tolong Bupen. Dimit dulu. Benar kata perwakilan Dajjal kau. Nah, lanjut Bang Luga. Lanjut. Jadi di sini kan diam dulu ya, kita kasih dia waktu. Kalau enggak iya, lanjut Bupen, lanjut. Apa Bupen lanjut? Angkat saya. Tema microchip adalah saya. Nanti saya pindah ke lain lagi, saya angkat lagi tema ini. Jadi percuma kau marah-marah di sini karena nanti tiap hari aku ngomong microchip. Jadi microchip adalah tanda binatang. Kami disingkapkan melalui penglihatan dan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Lalu tiba-tiba si Olan percaya dengan penglihatan kami, tapi kami sebagai nabi ditolak sama dia. Lucu kan? Nah, makanya saya bilang, kau sebagai nabi tolaklah, ajarmu itu sesat. Gak ada. Oke, Kapten. Apa? Kaulan 3 menit. Kaulan 3 menit. Masuk. Ya, gini ya, kami sebagai umat Kristen sangat keberatan untuk mengangkat kau sebagai nabi. Kenapa? Ku bilang seperti itu. Gak ada mukjizat. Itu yang ngangkat nabi Tuhan, bukan manusia. Diam kau dulu. Tunggu dulu, Nafiri, Sebentar kau ngomong juga 3 menit.
Yang angkat Tuhan, apa buktinya bahwa si muka buntal dan kepala yang matanya condel ini nabi? Sedangkan jaringannya aja terputus-putus dia berbicara. Gimana bisa kita percaya bahwa dia itu nabi? Nabi nggak kayak kau, tau kau? Nggak kayak kau, jangan mengaku aku nabi. Kau malu umat Kristen mendengar kau. Kau itu bukan Kristen, kau itu fanatik. Pernah mendoakan orang saya pernah mendoakan orang bisa sembuh. Nggak cocok. Kau doakan orang sembuh, toko. Dari mana? Apa itu ajaranmu? Nggak ada itu, tau kau. Yesus punya kuasa, bukan kau. Apa mujizat kau? Saya ngomong muka kau dulu. Mujizat kau apa? Dulu. Kalau kau memang nabi, tunjukkan satu mujizat matamu yang baling itu, kau luruskan dulu. Cepat. Tolong kau luruskan dulu matamu yang baling itu. Kau itu nabi. Cepat. Kaulan, lanjut narasinya Kaulan, lanjutkan. Jangan nyerang pribadi dulu. Itu menjelaskan dulu narasinya. Lanjutkan. Aku serahkan sama si pasir sedikit, cepat. Sama siapa Kak? Sama siapa? Oke, lanjut pen. Bisa saya menjelaskan mengenai Wahyu tadi? Ini manusia. Oke, Boleh? Bupen masuk. Oke, habis Bupen Bu Darni masuk Barnafiri. Boleh ya, saya menjelaskannya. Masuk. Itu sudah 3 menit jalan. Oke, jangan yang pintar kau suruh pula 3 menit langsung kau hitung. Yang bodoh-bodoh kau biarkan waktu. Udah lanjut Bupen, waktu jalan lanjut. Dengar ya. Oke. Mananya? Dah ya. Jadi di dalam Wahyu itu kan tadi sudah dari awal saya menjelaskan. Itu adalah perwujudan iblis yang berbentuk ular naga. Jadi ular naga, memang iblis ini kan dikasih kuasa. Itulah isi dari Injil ini. Dikasih kuasa sama Tuhan dari dulunya untuk menguji kita. Untuk menguji keimanan kita. Berjong yang dibahas microchip, bukan ular. Bentar, kau dulu. Berikan kau. Bun, jangan dikeluarkan Nafiri, jangan dikeluarkan. Mana ini? Oh, ada Uni Rifana. Oke. Jadi, itu dikasih kuasa untuk menguji kita. Memang Tuhan memberikan izin. Dia turun di dunia ini untuk menguji kita. Bukan kita yang menyembah dia. Yang menyembah dia itu adalah orang yang tidak beriman. Itu domba tersesat. Ngerti? Itu orang yang tidak beriman, domba tersesat. Itulah yang menyembah dia. Microchip dodong. Tolong. Udah ngerti? Bang Luga, dengar dulu Bang Luga, dikelarin dulu. Ini masih ada 1 menit. Masih ada 1 menit. Lanjut. Yang mau terjemahkan Wahyu kan? Kaulan. Lanjut Pen. Kan Wahyu yang mau dijelaskan. Kok nimbrung aja tuh manusia dajjal. Iya, langsung masuk. Waktu jalan terus. Jadi maksudnya di sini naga ini adalah perwujudan iblis yang diutus Tuhan untuk menguji keimanan manusia di bumi ini. Jadi siapa yang menyembah dia? Naga katanya dia. Domba tersesat. Dialah domba Luga karena kau itu iblis. Ada domba-domba, akan ada orang-orang sesat yang menyembah dajjal. Ini adalah pengikut yang menyimpang, ajaran agama yang menyimpang. Mungkin salah Bagus kok, satunya Pen. Lanjut terus, Pen. Kita aja ke mungkin kebenaran. salah satunya abang yang tadi itu ya, cerita kayak sejarah Majapahit saya lihat. Dikerbau. Kambing. Temanya tuh Mungkin inilah salah satunya abang Luga tadi. Inilah salah satunya mungkin yang akan menyembah dajjal. temanya Iya. Bang Luga, masih ada 20 detik. Tenang, masih ada 20 detik. Lanjut. Yang dibacakan Kak DR ini kan mengenai Wahyu. Saya tanggapi Wahyu. Jangan. Oke, masuk. Lanjutkan terus. Biar tahu abang inspirasi ini. naga bapak kau. Kita hampir mirip dengan Yahudi. Ini hampir mirip dengan pemahaman Yahudi. Oke, Bupen. Di-mute dulu, Bupen, di-mute dulu. Waktunya habis ya. Sekarang Bu Darni masuk. Masuk Bu Darni, 3 menit. Iya, tolong jangan dijawab-jawab ya. Iya, kaulan. Biarkan Bu Darni dulu ngomong 3 menit ya, kaulan ya. Oke, gantian semuanya mute. Sekarang Masuk Bu Darni, masuk. Bu Darni masuk. Sesuai dengan Wahyu tadi, Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 itu adalah menipu orang-orang agar menyembah dewa-dewa palsu, bukan Allah yang benar nantinya.
Suamimu si Luga. chip yang dimasukkan ke tubuh kita itu nanti lagi jadi mereka lah yang mengontrol. Kok belok-belokkan ke chip? Macam mana kakak ini? Akhirnya nanti Ben, dengar dulu Bu Darni, diam dulu. Tadi kan 3 menit. Dalilnya minta. Iya. itu Lanjut, Bu Darni. ya yang Microchip kambing. Masuk Bu Darni, masuk. Chip mana ya, chip? yang kita pelajari itulah teman-teman kegunaannya. Jadi makanya ada pelajaran. Siapa yang mau Pelajari mendengarkan sesuai silahkan. dalil. Mau juga menolak juga silahkan. Kan begitu. Karena kan ini nggak bisa dipaksakan. Kita ini kan sharing. Kalau memang salah kalian pendapat kami kalian anggap, ya terserah Anda. Yang penting kami ada beberapa orang tadi di sini sudah memang setuju tidak ada dengan itu, pernyataan Darmina. Ada dari tadi nggak bisa Memang tidak ada itu dalilnya, Darmina. Bu Pen, tadi kan Bu Pen dikasih 3 menit. Bu Darni tidak motong, biarkan Bu Darni dulu ngomong. Di sini kan kita menghargai. Gak ada kita potong, benar kata si Pen itu. Iya, nah lanjut dulu Bu Darni, lanjut 3 menit. Masuk. Itu tadi. Ayo Bang Luga lah. Masuk Bu Darni, masuk. Nanti Jadi gini, sekali lagi ya inspirasi ya. Sekali lagi kuingatkan sama kau, kalau aku lagi di Komal, jangan naikkan yang 2 orang. Kalau kau naikkan yang 2 orang Gak berlaku dia kau kelihatan di kamar gobloknya. ini, kau Luga. Benar. Gak berlaku kau di kamar ini, Ya. kau. Kok Anda? Gak berlaku. Ketahuan kalau Modal itu Anda otot. kan? Hei, takut ketahuan kau kau orang palsu. Ya, Ketahuan kau. cuma Kali ini kau Luga. Masuk pakai pas, masuk pakai pas. Masuk. Aku kok di sini nggak ada nonton. Masuk. Masuk pakai pas. Bang Luga ini pakai pas ngomong dulu. Masuk pakai pas. saya turun karena lu kamu udah nggak ada gunanya lagi. Lu kamu naikkan orang gila. Masuk pakai pas, masuk. Ya kau itu orang gila mengaku nabi kau. Mengaku Jadi, ada di tunggu surga. dulu. Kau bilang naik Bu Pen, tolong Bu Pen. Kalau Bu Pen ngomong saya turunkan. Anda. Masuk pakai pas. Pelan. Anda Jadi, waras. Belok pikiran Anda itu mengaku nabi. Iya makanya dengerin dulu pakai pas ini. Masuk pakai pas, masuk. Kok Anda bikin saya? Tadi Bu Pen, satu kali lagi Bu Pen ya, satu kali lagi ngomong. Ini saya peringatkan ini. Masuk pakai pas. Kayak gini lah, kalau kita diskusi, tolong dulu kita saling menghargai waktu yang diberikan kepada seseorang gitu loh. Jangan kita memotong pembicaraan orang. Contoh, si Ani, Ibu Pen, kasih waktu untuk orang menjelaskan apa yang dia tahu gitu loh. Jadi kita supaya nggak debat kusir gitu. Nah, nanti kalau yang dibilang Ibu Darmian itu benar, kalau memang tafsiran mereka salah terkait dengan chip tadi itu, sah-sah aja kalau kita menganggap salah. Kalau itu benar ya anggap aja benar kan gitu. Namun kita nggak boleh menghujat di Komal gitu loh. Kasih waktu Yang dulu menghujat itu kepada dia, setiap Amang. orang. Dia katakan kami dajjal, dia nabi, kan lucu. Ya itu dia kata saya. Hah? Apa enggak marah? Iya, Kita dibilang saya pun nggak dajjal setuju ya. dari Itu awal tadi yang dia itu kami nabi. bahas. Mengenai chip itu udah dibahas tadi. Masalahnya dia bilang Iya. naikkan 2 wanita dajjal. Apa itu dajjal? Jadi kalau kenabiannya itu, jadi gini ya, si Luga itu sebenarnya laporkan ke Mabes Polri. Ini kan dia kan ngaku nabi nih. Ya, Artinya dia nabi palsu. membawa Kristen. Jadi di dalam Ya malu lah kita di sebagai Alkitab umat Kristen itu, bang. Malu kita loh. dengar dulu paribanku, kau kan baru junta. Jadi gini, itu kan si Luga itu dari kemarin udah saya ingatkan, jangan kamu mengaku nabi. Kenapa? Kamu mengaku nabi tapi aliran kamu Alkitab, gak boleh. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu nggak ada Luga, Nabi Luga nggak ada. Nah ini makanya kemarin kan udah mau saya laporkan itu ke Mabes Polri. Kemarin saya kan dari Mabes Polri juga ke Kadip Propam. Ini kalau dia ngaku-ngaku nabi lagi, pasti saya bawa dia ini. Makanya saya bilang saya yang buat laporan, buka LP gitu loh. Kalau dia mengaku nabi dari Kristen. Nah itu udah saya ingatkan kalau masalah nabi. Tapi masalah chip tadi yang saya bilang, kalau masalah chip tadi itu
biasa itu. Tapi kalau masalah Nabi tadi dia itu udah melukai umat Kristen gitu loh. Ya itu Bang yang kami Silakan yang bahas lain. tadi. Itu yang kan? kami naik darah. Itu yang kami bahas tadi. Dia selantamnya mulutnya ngomong seperti itu. Itu yang kami bahas tadi loh. Dia mengaku nabi. Kita umat Kristen tidak terima dengan perkataan seperti itu. Kita malu loh. Sudah Jadi menista makin dia. tercemar nama kita. Pendusta dia kayak gitu. Jangan kayak Oke, Iya. gimana gini pakai pas ini Serifa mau ngomong ini. Gimana Adek? Tadi apa yang mau sampaikan? Iva. Oh ini ada Bu Carolina, monitor Bu Carolina. Bu Carolina. Salam, selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Ya, Siap Bu. Bu, Se- Bu. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Saya tadi dengar ribut kali semuanya. Jangan Ya, bikin biasa lah, malu Bu. lah. Jangan ribut lah. Bu Pen, Bu siapa itu? Malu kita sama agama Muslim. Ya gini loh kak, aku Itu aja. jawab lo katamu ya Kayak kak ya. gini lah kelakuan mereka, kakak. Tolonglah nasihati Diam kau nenek kak. peot, diam kau dulu. Jangan nyambung. Kak, Dia itu gini bukan loh. Kristen. Dia itu bukan Kristen si Luga. Diam kau. Dia bukan Kristen itu kak, gini loh Dia kak. tidak Kristen, Kak jangan mau Karolina kalian ya. dimanipulasi. Dia menjelekkan. Dia tidak Ah, itu Kristen. dia. Dia bukan Gantian, Kristen. Pak. Ajaran Gantian, Kristen Bu ada kayak Pen dan gitu. Bu. Bu Pen diam dulu, Bu Pen biar Gantian. olah. Iya. Ini olah. dari kemarin Bu Pen. Yang satu ngomong, Saling yang satu hormati. ngomong, Jangan gontok-gontokan. kayak gitu Ngomong, konspirasi. dengarkan. Sip itu teman aku itu. Jangan dipotong-potong. Iya, tapi maksudnya ganti-gantian loh Kak Ulan. Iya, Biar kan betul. Nah, tadi enak ngomongnya. potong-potong. Yang motong-motong Bu Pen dari tadi. Tidak, dari tadi saya menjelaskan dipotong. Yang motong siapa justru? Orang yang menjelaskan Bu Pen yang motong. Putar ulanglah videonya. Kalau mau diputar ulang dirungkatin dulu ini Rum. Ini loh inspirasi sih Pen ini Ya nggak udah, dikasih nanti dia kan untuk video. ngomong. Nah, sekarang gini Bu Pen diam, Kak Ulan dulu diam, Bu Carolina ngomong. Lanjut, Bu Carolina. Bu Carolina, masuk. Bu Pen dan yang lainnya, Bu Carolin. gantian gitu loh. Karolin, nasihatilah mereka ini suka kelahi loh mereka, Bu. jangan perlihatkan kita itu nggak mengenal Kristus ya, orang-orang yang mengenal Iya, Kristus Bu itu Karolin. ngomong Kayak dengan gitu kasih loh Bu, mereka suka berantem. pelan-pelan mengasihi, Diam kau nenek peot, nggak ada urusanmu nenek peot. ngomong dengan lembut gitu. Masuk. Ngomong lembut Bu, jangan menghina, jangan menghujat. Biarpun orang itu menghujat, jangan kita ikut menghujat gitu loh Bu. Iya, Tidak menghujat kita dari tadi. Tidak ada yang kita hujat. Menghujat mereka Kita loh, nggak ada Kak. menghujat. Menghujat dia, Kak. Nenek peot, kau jangan Menghujat, berkompor Kak. kau nenek peot ya. Menghujat loh dia, Kak. Ini apa Kak coba Karolin, hujatannya? Boleh diputar menghujat ulang. loh, Kak. Boleh Mereka diputar kan ulang. menghujat. Ngomong tenang, Tidak ngomong ada kita damai, menghujat. gantian ngomongnya Kita gitu loh. menjelaskan. Kami menjelaskan tidak ada kami menghujat ya. Tidak Kami ada sama si kata Pen itu hujatan. Boleh menjelaskan. di Bukan rekamannya ini menghujat. diputar ulang. Ada tidak? Menjelaskan tapi satu-satu Bu, menghargai orang yang lagi ngomong gitu loh maksud saya. Karolin Karena kan kita kenal tadi aku, sudah Kak. dibuat duluan Kak Karolin begitu. tahu aku kan. Aku baik sama Kita Kak sudah Karolin. dibuat. Kak, mereka penghujat semua loh, Kak. Ripa, kalau silent dulu, please. Marilah saya Bentaran kami mengasihi, ngomong dengan lembut, Karolin, dengan buka kasih. cam. Kak Karolin cantik. Nenek Buka peot, cam. diam kau nenek peot. Aku nggak ada urusan sama kau nenek peot. Diam kau dulu. Silent. Nanti muncungmu panjang. Bu Pen, jangan kayak gitulah. Perlihatkan Ya Allah, udah dirimu, tua rupanya. karakter Kristus. Tua Karakter dia nenek dirimu. peot. Makanya peot sebawahnya itu. Udah tua dia. Kan aku bilang sama kau, udah tua dia itu. Matanya, Bu. Itu amat. Gak boleh gitu Bu, gak boleh menghina biarpun dia kayak gitu. Gak boleh, dia tuh cantik kok. Kita semua wanita cantik. Ya, Unifa cantik kok. Dia cantiknya. Dia Enggak, cantik. Unifa Memang cantik kok. cantik, dia Menurut tapi saya, dia jelek. saya Makanya Kristen dia tetap Makanya, itu udah mengaku menghina itu. Dan Unifa dia cantik. jelek, dia cantik, namanya perempuan. Ya iya, jangan Iya. kita menghina, jangan bilang peot-peot. Ya, ada Apa rupanya ya? gimana? Emang peot dia Emang atau wanita kau? tua itu nggak cantik. Emang peot Wanita dia. tua pun cantik dong. Ya iya, kita semua tuh Nenek saya cantik tua. kasih tuh ngomong lembut, ngomong yang benar lah. Saya Jadi bilang contoh lah, Ibu. nenek tua itu cantik. Kan kasih, nggak ada saya bilang jelek. Nenek saya tua, cantik tuh. Nah, itu kan keras sekali hatinya. Ya udah, Loh, kok lanjut keras? Pak, inspirasi. Kok keras pula hati kami kau bilang kau Roland. Kan bahagia pakai tertawa. Apa kau ini? Tidak ada Kak Karolin, aku dihujat, Kak. Dihujat adik, Kak. Dihujat, Bahasa Kak, sama kalian. si Ani. Dihujat. Kamu tua Bahasa tapi kalian cantik. itu terlalu. Gak boleh gitu, ya.
Nggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Udah, aku nggak tahu loh Korila. Diam kau dulu. Si Ripa ini, Ripa apanya? Meong-meongnya mau apanya? Ripa Cilaba-laba namanya. Mau apa nih? Mau Pak digapa? Hos, lanjutkan Pak Hos. Bagaimana Pak Gepas? Udah belok-belok pun inspirasi. Jadi Pagi pas, mereka pagi pas. bicara, kenapa? Lanjut yang tadi. Sekarang. Kakak, adik dihujat sama si Ani Kak Karolin. Biar aja lah. Biar aja lah Uniripa dihujat. Si Pak Uniripa kan jelek. Memang cocok kau dihujat kau. Muncul kau dihujat. Harus kau dihujat kau, toh kau. Pak, matamu udah cekung tuh Pak. Banyak-banyak tidur, istirahat, ini begadang. Kalian ini. Cocok kau dihujat. Peace, damai. Ya, Uniripa ini cantik. Uniripa ini cantik tapi sifatnya jelek. Sifatnya aja yang jelek. Apa dari dia? Lubang pipet cantiknya. Kau tengok lubang pipet dulu baru cantik Cantik dia. dia tua-tua gini cantik. Dia tua-tua gini. Tengok itu. Udah, fokus aja. Fokus Apa ke yang mau topik. dibahas ya Kembali orang? ke laptop, kembali ke topik. Hukumnya boleh nggak lenggok depan kamera? Aduh, Anda sudah lari dari syariat Islam yo. Kembali ke topik, Pak. Hukumnya boleh nggak Inspirasi. lenggok depan kamera loh, Ripa. Hostnya. Udah Pen, kita fokus aja, Anda sudah fokus. lari. Anda lari dari Al-Quran. Haram Hostnya hukumnya mana boleh nih nggak lenggok hostnya? depan. Hostnya mana host? Gimana Bu? Gimana Bu Karolin? Terima kasih Bang Rahmat. Dilanjutkan. Diserahkan. Topiknya dilanjutkan. Iya, oke. Bagaimana Pak Gepas? Tadi apa yang mau disampaikan Pak Gepas? Ini saya sambil mikir ini. Apa yang kau pikirkan? Dijelaskan. Pak Gepas, masuk Pak Gepas, masuk. Ini saya mau melaporkan Luga yang mengaku nabi. Jadi Setuju saya. Pak. kalau Luga ini nggak ditangkap, nanti dia jadi bola liar merusak. Membuat keributan. Setuju. Cinta Iya, aku sama dia Pepas. menistakan, menista. Bagus kau. Mantap Mamang Boru. Kan kau selingkuh dari Bang Zuma ya Olan. Katanya kau suka sama Bang Zuma, sekarang kau sama si Kepa. Diam kau peot. Nggak ada urusan kau peot. Diam kau. Kau Olan. Diam dulu ke nenek, diam itu. Berjangan jadi berutu kau. Diam dulu. Tahu kau berutu? Tahu nggak berutu? Bagaimana? Bu Pen, lanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Gepas Bu Pen. Mengenai apa itu? Makanya jangan dipotong. Wahyu tadi udah dijelaskan. Mengenai laporan ya udah, laporkan. Memang Itu penjelasannya Pak Gepas itu masih sepotong. Udahlah, inspirasi pada intinya si Kepas itu mau melaporkan dia sebagai nabi palsu. Ya udah setuju kami. Udah. Aku boleh menjelaskan sama Bang Inspirasi rahasia Jelaskan di dalam dulu, Pen. Jelaskan dulu. Apa tuh? Apa? Jadi Advent ini mirip dengan Yahudi. Dia memegang Injil tapi dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Salah kau Pen. Advent itu mengaku Yesus Tuhan. Yang beda cuma Advent dengan hukum Taurat. Pen. Advent itu mengaku Yesus Tuhan tapi dia menjalankan hukum Taurat. Kau sok tahu kau Pen. Tidak. Belajar kau. Nepeot, nggak ada hubungan sama kau ini, Nepeot. Dia itu berpatok kepada perjanjian lama. Iya, tapi kan Di dalam memang perjanjian kata baru Yesus. adalah Tuhan Coba. Yesus. Kata Jadi Yesus siapa yang begini, mengimani perjanjian baru itu mengakui diam Tuhan. dulu. Gini nih, ku bela orang Advent ya. Kata Yesus begini, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, kau meniadakan atau menggenapi? Coba aku tanya kau. Nepeot, nggak ada urusan sama kau, Nepeot. Diam kau, Nepeot. Di perjanjian Kaulan, biarkan dulu temannya Kaulan yang ngomong biar suaranya tidak dalam nabrak. perjanjian baru. Digenapi di perjanjian baru. Sementara Apa arti mereka digenapi? tidak mengimani Pen, perjanjian baru. apa Di arti mana digenapi, perjanjian Pen? baru adalah Apa arti digenapi? Kau jelaskan apa arti menuhankan digenapi. Yesus. Ngerti kau? Digenapi, Pen, tahu? kau itu pengikut. Disempurnakan.
Orang Advent pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Advent tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti Yesus pengikut berkata. Yesus, Bang, inspirasi di mute dulu bang. Di mute dulu bang. Di mute dulu. Hei, dia Mereka Ya, Advent kubela karena mereka mengikuti hukum Taurat. Yesus berkata, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Ya, lebih baik bumi dan bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat ditiadakan. Nah, jadi Advent mengikuti pengajaran Yesus. Kalian pengikut Paulus, Efesus pasal 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus terlambatkanlah hukum Taurat. Kalian pengikut Paulus. Advent pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak makan B2. Advent tidak makan B2. Kalian pemakan B2. Maka dikatakan di sini bahwa Advent lebih mengikuti Yesus daripada kalian. Kalian ini pembangkang antikristus. Kalian antikristus. Hanyalah kata Yesus. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Orang Advent masih mengikuti perintah Bapa. Kalian pemakan B2 dan guguk, kalian pemakan segala-galanya. masih mending kami pembelajar B2. Jangan dulu ya Erifa, masih mending kami seperti itu daripada kau pemakan berondong kau. Iya kan aku sayang sama adekmu. Adekmu pun cinta sama aku. Aku cinta sama adekmu. Adekmu cinta sama aku. Umur kami cuma beda 10 tahun. Jangan melibatkan cinta dalam debat ini. Diskusi itu ilmiah, tidak melibatkan cinta. Tapi kayak gitu kau. Hei, Jadi ini ada dendam keluarga jadi. Iya Kak Korolin. Kak Korolin cintaku nggak direstui sama kakaknya dia. Padahal kami saling mencintai Kak Korolin. Bantu lah Kak. Kakak Korolin yang cantik. Kakak Korolin. Jadi ini ada dendam keluarga ini jadinya. Iya Kak Korolin. Kak Korolin bantulah adik Kak Korolin. Kak bantulah adik Kak. Kak si Olan nggak terima Kak. Aku jadi baru semanjunta Kak Korolin kasih tampar mulut si Olan dulu Kak. Kasih Ani namanya si Olan Kak. Dia menghalang-halang cintaku Kak. Kak tampar dulu aja Kak. Kak Korolin. Tolong adek Kak Korolin. Kak Korolin. terima Kak Korolin tolong adek. Nenek peot. Kak Korolin tolong adek Kak. Pecinta berondong Kak, kau. mereka penghujat loh Kak. girang kau. Kak, mereka penghujat Kak. Kak, mereka penghujat kali loh Kak. Kak penghujat mereka Kak. Penista agama, mereka masuk penjarakan aja Kak Korolin. Tolong Kak. Bukan mereka Penjarakan bukan dulu kau penghujat. pecinta berondong Bukan kau. penghujat kau, bukan. Oke. Berat muda kau. Udah, kita fokus lagi. Olan, Pen, gantian ngomongnya. Oke, sekarang Kepas mau ngomong, kita kasih waktu. Boleh nggak? Boleh nggak? Bunda minta kita diam dulu. Nggak apa-apa Bang Kepas ngomong lah. Oke, lanjut Iya. Kepas. Jadi kenapa dari 200 penonton sampai 1.600 ini yang membuat rame ini kan si Luga ini. Dia mengaku nabi. Iya. Disitulah kita keberatan. Kenapa kita naik? Karena ini anak memang mungkin udah sakit jiwa Ajar. sepertinya si Luga ini. Iya, betul itu. Betul itu emang Kenapa? Dia katakan dia udah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka. Ya. Astaga naga. Jadi Astagfirullahaladzim, Masya Allah. yang paling bahayanya ada lagi orang yang percaya sama dia gitu loh. Ah, itu sama dodolnya. Jadi makanya saya bilang dari kemarin, kau Luga bisa membicarakan Alkitab, tapi jangan mengaku nabi dari orang Kristen gitu loh. Karena di Alkitab nggak ada Yesus mengatakan akan ada turun nabi bernama Luga. Iya. Masalahnya si Luga ini dia sudah menista agama Kristen, gitu loh. Makanya unsurnya sudah terpenuhi, tinggal dijemput. Nah, siapa? Nah, makanya harus dibuka LP, gitu loh. Makanya saya pun karena masih banyak saya kerjakan belum saya buka LP nih. Oke, emang Jadi baru. nanti kalau udah apa nanti baru saya buka LP. Jadi saya sebenarnya keberatan dia. Saya sudah saya ingatkan, jangan lagi kamu Luga mengaku nabi Kristen, kan gitu. Kalau sempat dia mengaku nabi di Islam, pasti dia dilaporkan di demo berjilid-jilid. Pas, karena kita stop, rem. Itu dia.
Iya, harus ditangkap dia. Kalau bisa dikurung sampai seumur hidup. Jadi makan nasi penjara aja dia di penjara Aku terus sampai sama seumur hidup Bang. dan keluar. Setuju aku sama. Mas. Bupen, di mute dulu. Ini saya sapa Bu Agnes di bawah. Bu Agnes monitor, Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes Konika monitor. Bu Agnes. Oke, nggak ada yang saya turunkan Bu ya. Maaf. Udah. Nah, Iva jauh dari perangkat, Iva. Iva jauh dari perangkat. Gimana Bu Pen? Apa tadi yang mau disampaikan? Ya sama satu kata dengan Bapak Kepas ini tadi. Karena dia itu sudah membelok. Dia seperti ini loh. Ada orang kan yang terlalu serius mempelajari agama-agama jadi belok, apa bahasa kasarnya, gigi. Betul itu. Ada gitu. Sama di muslim pun kalau ada yang terlalu dalam, terakhir dia menghayal-hayal, dia lepas ininya urat-urat kepalanya. Jadi Iya. bisa dia kalau Oke. Udah membesar itu. Oke, sekarang gini Bu Pen. Bu Pen, sebenarnya apa yang menyebabkan sampai di dalam kekristenan itu berbeda pendapat? karena dulunya kan, Bang, ini kan Kristen pertama itu kan ortodok ya Bang ya. Ya kan? Iya kan Bang? Jadi banyaklah manusia-manusia yang sok pintar ini dibuatnya lah agama-agama baru yang menyerupai Kristen gitu Bang. Tapi tidak mengimani perjanjian baru. Orang-orang yang sok smart, orang-orang yang ingin ya mencari hepeng lah, dibilang tahu mencari hepeng. Tahu mencari hepeng Bang? Membuat perkumpulan mencari hepeng. Kalau tahu hepeng bahasa Batak itu duit. Halo? Masuk. Saya nyimak. Nah, kenapa dari tadi nggak ada orang? Saya kalau orang ngomong Bu Pen, saya tidak potong. Enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam itu diajarkan adab. Alah, adab-adab si Jumbe itu. Nah, makanya Bu Pen ngomong saya diam, saya tidak potong. Bang, enggak, tunggu dulu. bukan. Dari tadi saya kira ada gangguan jaringan. Pen, Ya. keluarlah aku dulu bentar ya. Aku cepol anakku dulu ya. Oke. Jadi kan Nah, lanjut Bu Pen. Kaulan di perkun aja. Udah gampang itu kalau kaulan. Tinggal saya telepon banyak dia. orang-orang yang merasa sok Ah, masuk Bu pintar. Pen, masuk. Ingin apa ya? Udang di balik bakwan gitu, Bang. Menciptakanlah ajaran-ajaran baru itu. Itu yang menyimpang-nyimpang dengan judul Kristen. Tapi Oke, tetapi mereka juga itu beribadah ke gereja dan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus juga, Bu Pen. Bang, Bagaimana itu? yang di dalam wahyu tadi akan ada yang memuja iblis. Ya, yang membelok-belokkan. Nabi palsu yang mengaku nabi. Akan ada, memang itu tergenapi. Itulah yang di wahyu itu tadi. Itulah mereka yang nongol-nongol tadi. Itulah salah satu. Itu nubuat yang wahyu tadi. Akan ada. Bakal ada yang akan memuja Lucifer. Oke, berarti yang dimaksud nabi palsu ini maksudnya apa sebenarnya, Bu Pen? Orang yang menciptakan ajaran baru menyerupai agama lama. Agama lama, oke. Ya, agama Nah, terdahulu. cuman maksudnya gini, Bu Pen. Maksud saya gini. Ketika Yesus datang, apakah Yesus ini pernah mengajarkan tentang yang namanya kamu Advent, kamu karismatik, kamu Katolik, kamu Protestan? Apakah pernah mengajarkan seperti itu? Tidak, Yesus mengajarkan akan dalam Tritunggal. Jadi kalau tidak mengimani Tritunggal, dia tidak pengikut Kristus. Tritunggal Oke. tergenapi di perjanjian baru, sementara mereka mengimani perjanjian lama semata. Itulah salah satu yang Nabi palsu tadi akan memuja naga-naga, Dajjal. Itulah banyak nantinya di akhir dunia ini. Dunia kan sudah tua. Gereja di mana Ibu Pen? Gereja di mana Ibu Pen? Saya gereja di Kuria Kristen. Saya dengar
Halo Pak host, saya mau tanggapi Bu Pen ya. Siap. Bu Pen, mereka itu bukan penyembah Dajjal ya, bukan penyembah dari tadi itu mereka tuh gak menyembah setan loh ya. Salah Bu Pen ini salah tangkap kali. Enggak, tadi dia menjelaskan akan Saya dengar dari awal tadi saya di bawah dengar terus. Nggak ada mereka tuh nyembah. Tadi mereka menjelaskan menurut pendapat mereka ya, menurut pendapat mereka tadi kurasa Bang Inspirasi pun sudah mendengar, menurut pendapat mereka akan di akhir nanti manusia akan menyembah Dajjal katanya. Bu, saya itu tidak yang terima. menerima. Itu maksudnya mereka Saya yang tidak menerima terima. 66 itu, Tidak Pak. ada. Yang menyembah Dajjal Bu ya, Pen, domba-domba tersesat. Dengar dulu. Mereka tuh mengajarkan kalau yang menerima 66 itu yang menyembah setan. Kalau yang nggak nerima yang nggak menyembah setan. Mereka tuh nggak Iya. nerima 66. Ya Gimana itu sih? katanya. Benar kata si Carolina, benar kata Iya, Carolina. yang Jadi, menyembah benar kata Carolina. setan itu yang menerima 66 itu loh, yang menyembah setan. Gimana iya, sih? Bu Pen yang tuh nggak- menerima iya. Tapi nggak masuk mereka kan ceritanya. Jadi Bukan, mereka bukan. Enggak, mereka enggak. Tadi mereka menjelaskan semua manusia kan ujungnya menyembah Dajjal. Apa gunanya Tuhan Yesus itu? Itu tadi. Yang menerima 66. Bukan semua manusia yang yang menerima. setan. Iya. Oh, Bu, ini Makanya gini, nggak Bu pintar. Pen, tadi kan Makanya ujungnya gini manusia loh. akan menyembah Dajjal. enggak yang nerima. Iya, tidak, yang itu tadi menerima. sepotong saya dengar. Makanya, iya, mungkin salah apa, kurang tadi narasi yang didengar Ibu Pen. Jadi Iya, yang saking- dibilang si Luga tadi, iya, yang Ibu dibilang Pen ini nggak fokus, dia sibuk Luga motong-motong ngomong tadi. orang terus. Tadi penjelasannya sepotong saya dengar. Semua Iya. manusia. Nah, makanya saya bilang Bu Pen, kalau orang ngomong jangan Ada saya dipotong, apa? biar Iya, dipahami makanya dulu. sampai selesai. Sepotong saya dengar. Ah, Enggak, kurasa tadi Biar- Inspirasi pun mendengar. Mereka itu menolak 66, bukan Kata Bang Inspirasi menyembahnya. inilah tadi. Jadi apa gunanya Yesus ini? Kalau ujungnya manusia menyembah Dajjal itu tadi masih saya kalau bisa diputar kembali nih nanti diputar lah. nah, makanya itu tadi yang saya tanyakan. Itu tadi yang saya tanyakan. Tapi seperti itu, Itu kan? orang yang Anda nggak menanggapi percaya, seperti itu. nggak percaya Tuhan Yesus dan nerima 66 itu mereka tuh penyembah setan yang 66 itu. Ya, bukan penyembah Dajjal. setan. Iya. Jadi pemuja setan itu ya 66 Dajjal. Iya, tapi mereka enggak. Jadi mereka Bu tuh menolak. Bu Pen, kesalahan si Luga itu satu dia mengaku nabi. Nabi itu aja kesalahannya satu. Kedua karena kita Tritunggal, dia mengatakan Roh Kudus itu ibu Ya. wanita. Membelokkan. Di Alkitab, iya, nggak ada di Alkitab itu. enggak. Ya, Di Alkitab membelokkan. Roh Kudus itu bukan ibu, bukan wanita. Nah, di Iya, sini dia nggak ada di pengujatannya, Alkitab. gitu loh. Pas. Nah, jadi yang masalah cipta itu, yang 66 tadi itu siapa yang mau menerima? Kalau saya kan menolak karena Nah, itu saya bukan menolak. ajaran Kristen. Iya. Iya. Makanya tadi Itu kesalahan simple. si Luga itu dua gitu loh. Iya, betul, Pak. Silakan.